Selamat datang semuanya ya. Hari ini kita tidak membahas rohani, tapi kita bahas satu hal yang sedikit sensitif, itu soal keuangan, soal financial planning. Nah, yang mau tanya langsung ketik aja, itu pembicaranya di atas itu ya. Karena di atas, kok pembicaranya jadi alay. Ya ini kebetulan kalau nanti kalau kalian ikut seminar-seminar di luar sana ini bayar 200.000, 300.000, bahkan sampai 1 juta. Nah, hari ini kita pembahasannya free, gratis. Jadi kalau yang mau tanya silakan tanya. Karena bukan hanya soal rohani doang, tapi keuangan juga perlu kita susun gitu ya. Oke. Oke. Ya, nah sebelum mulai dengan biasanya perkenalan dulu gitu ya. Nah, silakan Diki, perkenalan dulu Dik. Kamu ini siapa, kerja di mana, sebagai apa gitu ya. Silakan. Oke, oke. Jadi selamat malam ya. Malam kan ya, jam 7. Mm-mm. Selamat malam Ya. semuanya. Saya Diki. Kebetulan kenal Edi ini kan. Ya, saya sekarang bekerja di Sekwis sebagai di Departemen Agency Training and Business Development. Terus saya juga sebagai Registered Financial Planner gitu. Oke. Gimana? Nah, kerjanya ngapain aja tuh financial planner itu? Kalau yang sekarang sih lebih ke kasih training-training gitu lah untuk agent, terus kasih Hmm. seminar juga, bawain materi-materi tentang financial planning. Karena kebetulan pas lagi COVID kan banyak yang tema ini nih lagi dicari sama orang. Oh ya, oke. Tema ini lagi dicari gitu ya. Jadi Ya, teman-temannya yang belum join silakan diajak karena ini free, gratis. Ya, oke. Nah, gratis nanti ya jadi gratis. ini gratis nih, free ya. Jadi ya sama-sama belajar. Nah, oke, kita akan bahas, nanti kalian mau tanya silakan tanya gitu ya. Langsung ketik aja. Nah, ini ada pertanyaan. Jadi kita mulai dengan pertanyaan pertama. Ya, dibuka dengan pertanyaan pertama. Nah, gimana sih cara menyusun budgeting gitu ya? Kita bahas dulu bagaimana cara menyusun budgeting secara perorangan. Ini artinya adalah ketika kita masih single ya gitu ya. Ini kan budgeting single itu gimana cara susunnya sih? Bisa diceritakan dulu? Oh, langsung budgeting aja nggak ngomong Iya, dulu tentang apa sih sebenarnya financial planning gitu lah. nanti Kan ini mau nanti kita ngomong dulu. bahas. Oh ya, Iya, oke oke. nanti kita bahas. Oke, yuk. Oke, kalau tentang budgeting, budgeting sebenarnya fleksibel. Mm-mm. Budgeting sebenarnya fleksibel tergantung income-nya dulu berapa kan. Kalau di Mm-mm. financial planning tuh ada 6 aspek utama. Salah satunya tuh budgeting. Nah, kalau budgeting sendiri, kalau yang cara yang mudah bisa dimulai dari kalau yang misalnya umum mah prinsip 40 1234 lah, 1234. 10%, 20%, Hmm. 30%, 40%. Hmm. Prioritasnya tuh di mana? Pertama tuh dari bayar utang dulu. Jadi kalau misalnya misalkan teman-teman yang di sini live, misalnya ada yang punya cicilan-cicilan, entah itu misalnya KPR ataupun cicilan beli HP mungkin, atau enggak beli mobil, atau enggak cicilan konsumtif termasuk pay letter gitu kan. Nah, itu pertama kali kalau kita dapat uang ya kita bayar tagihan-tagihan cicilan tadi gitu. Nah, besarnya cicilan itu sendiri kalau misalnya yang produktif itu boleh 20%. Nah, kalau yang konsumtif maksimum 15%. Secara total maksimum 35% Hmm. gitu. Biasanya orang pakai patokannya 30 atau 35% gitu kan. Pertama bayar cicilan. Prioritas kedua tuh bayar premi asuransi. Nah, premi Hmm. asuransi ini fungsinya buat apa? Untuk proteksi. Jadi kalau misalnya namanya perencanaan keuangan, itu ada yang namanya piramida perencanaan keuangan. Nah, tahapan yang dasar itu, yang di bawah, itu ada yang namanya cash flow, terus ada bayar utang, terus sama satu laginya ini pengelolaan proteksi atau asuransi. Nah, itu yang dasar. Biasa disebut Hmm. sebagai keamanan keuangan. Apa disebut keamanan keuangan? Karena sama kayak kita bikin rumah, kalau yang bikin rumah kan paling pertama kita bikin fondasi dulu kan.
Iya. Biasanya kita ngomongnya apa kalau rumah, tahu nggak istilah cakar ayam? Coba tanya ke Mm-mm. orang sipil, biasanya kan fondasi bentuk cakar ayam gitu lah. Nah, yang si Mm. tadi ini yang kayak cash flow baik, terus punya eh, pelunasan hutang yang baik, terus ada proteksi, terus dana darurat, itu tuh yang jadi fondasinya dari finansial kita, personal finance. Kalau misalnya itunya Mm. nggak baik, nanti kita kedepannya akan lebih susah lagi. Nah, sesudah misalnya yang tadinya itu baik, baru masuk tahap selanjutnya nih di sistem budgeting. Jadi tadi Oke. ingat, pertama bayar hutang, kedua bayar premi asuransi, ketiga baru berinvestasi dan tabungan. Hmm. Nah, orang tuh banyaknya yang udah langsung loncat aja nih ke tahapan yang tadi, yang tabung sama invest. Belum Hmm. punya proteksi yang cukup. Kenapa sih pentingnya kita punya proteksi? Lagi-lagi balik itu bukan karena Diki ada di perusahaan asuransi jadi ngomong kayak gitu. Ini sumbernya dari FPSB ya. FPSB itu kan singkatan dari Financial Planning Standard Board. Jadi itu asosiasi dari perencana keuangan yang tingkatnya global gitu lah. Nah, dari FPSB menyarankan itu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita udah memulai investasi, kita udah punya tabungan, tapi tiba-tiba terjadi suatu resiko, misalnya antara itu sakit keras gitu kan. Kalau enggak misalnya terjadi resiko kecelakaan atau enggak tetap total atau enggak meninggal dunia, itu yang tadi kita kumpulkan hasil investasi tadi justru untuk membiayai resiko. Padahal kan Hmm. kalau selepas dari resiko itu selesai, misalnya kita keluar dari rumah sakit, kan kita tetap hidup lagi kan. Berarti yang tadinya investasinya untuk tujuan atau impian kita, cita-cita kita, jadi terhambat karena adanya resiko. Nah, supaya ini nggak terhambat gitu, makanya kita perlu yang namanya asuransi dulu. Jadi kalau terjadi resiko, biarlah si asuransi yang menanggung. Investasi dan tabungan tetap aman. Nah, setelah Oke. nah investasi sama tabungan besarnya berapa? Setidak-tidaknya 10%. Baru sisanya, Mm-mm. tadi kan 35 berarti kan, 35 kan hutang Mm. kan, karena 20% dan 15. Mm. Terus 10% ini asuransi. Asuransi Mm. 10%. Sisanya berapa tuh? 45 kan? Iya, 45. Nah, itu buat ini apa kehidupan sehari-hari. Oke. Oke, oke. Nah, ini mungkin ada beberapa teman yang belum tahu, jadi kita balik ke awal dulu. Nah, financial planning itu apa sih? Nah, coba dijelaskan dulu. Jadi, financial planning itu apa? Khususnya kemana? Jadi, ini nggak berbicara soal hanya insurance, tapi kehidupan juga, gitu ya. Ya, Coba, ya, semua, silakan semua, financial. semua. Jadi Hmm. financial planning tuh sebenarnya tuh proses, intinya ya, proses untuk Hmm. mencapai suatu tujuan dengan manajemen yang terintegrasi dan terencana. Manajemen keuangan yang Hmm. terintegrasi dan terencana. Jadi maksudnya apa? Kita kan setiap orang pasti punya tujuan hidup kan, Ed? Jadi punya cita-cita Betul. nggak? Hmm. Ada Hmm. Hmm. tujuan nggak? Kira-kira akhir tahun apa yang mau dicapai? Atau enggak Hmm. 5 tahun dari sekarang mau apa? Ada punya apa yang dimiliki? Atau enggak 10 tahun lagi? Ada nggak, Ed? Ada. Boleh tahu nggak apa tuh? Ya, contoh misalnya nikah. Oke, kan nikahnya kapan tuh? Ya, anggaplah misalnya 2 tahun lagi. Oke, 2 tahun lagi. Berarti kan itu Hmm. tujuan, satu tujuan. Satu tujuan itu Hmm. untuk mempersiapkan biaya pernikahan di 2 tahun lagi. Contohnya seperti itu kan. Hmm. Hmm. Nah, makanya dengan financial planning kita gunakan semua perangkat yang ada, instrumen yang ada untuk tercapai itu yang namanya di pernikahan di 2 tahun lagi. Tapi selain menikah kan ada lagi tujuan lain kan. Enggak setelah menikah habis itu meninggal kan. Kan Iya. ada lagi Ha-ha. tujuan lain, ada lagi tujuan lain terus saja sampai di tujuan terakhir kita pastinya meninggal dunia kan. Iya. Karena Ha. dari manusia kan meninggal dunia, tapi kan sepanjang kita hidup, semua tuh ada tujuan-tujuan, ada milestone-milestone yang kita ingin capai. Nah, Hmm. titik-titik milestone itu kan kita harus rencanakan, nggak ujuk-ujuk kan. Contohnya, nanti kalau udah menikah, punya anak, anaknya harus sekolah gitu kan. Terus habis Hmm. itu mau punya rumah juga, mau punya bisnis, kalau nggak nanti pensiun, pensiun bahagia, bisa jalan-jalan, ada banyak banget kan. Kan nggak Betul. mungkin yang kita banyak tujuannya tadi, kita siapnya dadakan-dadakan semua. Iya. Kita harus siapin dari kapan? Dari sekarang gitu. Hmm. Itu namanya perencanaan keuangan. Kita kumpulin dulu semua, makanya makanya definisi perencanaan keuangan tuh
berkaitan sama tujuan keuangannya gitu kan. Dan ada yang namanya manajemen terintegrasi dan rencana gitu ya. Oke, ya jadi ini tidak hanya membahas soal investasi, asuransi aja, tapi ini seluruhnya kita bahas gitu ya. Nah, lanjut lagi gitu ya. Nah, Ini tadi kalau ada kan yang mau tanya-tanya juga boleh kan, langsung yang mau di bawah ini. tanya-tanya langsung ketik aja, nanti nanti terakhir kita akan bahas pertanyaan yang di IG Live ya. Nggak apa-apa, ketik aja gitu ya. Ini aku ada beberapa pertanyaan dulu yang harus Boleh, boleh. dipaparkan gitu ya. Oke ya. Nah, terus Dik, ceritanya begini. Tadi kan kamu bilang untuk budgeting gitu ya. Untuk budgeting yang paling utama tuh bayar utang gitu ya. Hmm. Cash flow dulu, sorry, cash flow-nya harus positif dulu. Jadi kita urusin ya bayar utang dulu gitu ya. Kemudian insurance, kemudian investasi atau nabung gitu ya. Betul ya? Hmm. Hmm. Nah, nah terus pertanyaannya, kalau misalnya kita punya utang berarti kita lebih baik jangan investasi dan jangan apa ya? Jangan ikut asuransi dulu atau bagaimana? Enggak, kan tadi udah dialokasikan sendiri-sendiri kan. Mm-mm. Ya Utang misalnya kita udah ada cash flow-nya investasi ada. negatif nih. Oh, oke, kalau misalnya cash Mm-mm. flow negatif, nah ini kan paling awal, paling dasar banget sebelum yang adanya proteksi, sebelum adanya investasi, sebelum adanya tabungan. Pertama tuh paling awal tuh apa? Cash flow. Iya Kalau betul. misalnya perencanaan keuangan tapi nggak ada Nah, uangnya, itu yang paling repot. Apa yang mau direncanain? Nggak ada uangnya gitu loh. ah, 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 ah. Apa yang mau direncanain gitu. Sama aja kayak misalnya kita, oh iya, kalau misalnya kita ngomongin cash flow tuh kayak pernah, biasa ini kita ngomongin ini kalau misalnya di pelajaran fisika dulu. Prinsip Hmm, ember bocor. Dulu kan ada ember, kalau bocor dihitung kan berapa jaraknya, bocorannya. Ingat nggak ya? mm-mm. Di fisika kan Iya, ada pelajaran kayak gitu kan. Nah, ini iya. juga sama. Bedanya kayak gimana? Bedanya kalau misalnya di financial planning, kita tuh ember. Hmm, Ember itu ada airnya. Airnya jadi ada kerannya kan masuk. hmm, Terus ada bocor, 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 bocor. Nah, bocor itu tuh pengeluaran kita, expense kita. Air yang masuk itu income kita. Kan minimal kalau misalnya mau ada air yang keluar, harus ada air yang masuk dulu. Bener nggak? betul, betul, betul. Berarti kalau misalnya mau ada perencanaan keuangan, harus ada income-nya dulu. Kalau nggak ada income-nya, apa yang mau direncanakan? Harus ada uangnya dulu, gitu kan. Mm, mm, Nah, mm, terus mm, kalau mm. misalnya udah ada uangnya, misalnya udah ada income-nya, baru diatur. Keluarnya yang mana dulu, yang prioritasnya yang mana dulu, gitu kan. Kalau mungkin yang baru pertama kerja, harusnya sih nggak ada utang, gitu kan. Mm-mm. Paling kebutuhan sehari-hari dulu, terus ya tabungan, asuransi, lain-lain. Gitu. Nah, gimana kalau yang berbisnis utang? Rata-rata kan kalau pebisnis utang gitu ya. Ya, Gimana tuh? kalau berbisnis utang ya wajar gitu. Kan kalau misalnya kita belajar bisnis, utang tuh sebagai apa ya? Leverage. Leverage tuh apa ya? Pengungkit, daya ungkit kan untuk suatu bisnis. Heeh. Wajar. Oh, maksudnya gini, kalau misalnya kayak bisnis juga ya kita harus batasin bisnis pribadi-pribadi. Nah, ini nih yang banyak yang salah juga nih kalau kita ngomongin tentang pengelolaan bisnis, Ed. Hmm. Nah, banyak kalau terutama kalau di level UKM yang baru merintis bisnis, biasanya tuh uang bisnis sama dengan uang saya juga. Jadi sistem Oke. satu aci kan. Hmm. Baiknya itu dipisahkan juga. Jadi kalau perencanaan keuangan tentang perencanaan bisnis juga beda lagi gitu. Jadi sistemnya tetap kita harus menggaji diri sendiri untuk bisnis untuk diri sendiri gitu kan. Oke. Ya. Kalau kita Oke. Ini ngomongin bisnis beda lagi nih nanti. nah, Nanti ini habis juga nih lumayan panjang juga. iya, oke. Boleh Nanti lah kita ngomong. nanti kalau di belakang-belakang ada sempat waktu kita lanjut yang sini ya. Iya, ya, Atau oke, oke, gimana oke. nih? Oke, oke ya. Nanti hari Senin juga kebetulan ada pembisnis dari The Accelerator. Itu kebetulan Nah, saudaranya adiknya Rainer Harja. Kalau kalian tahu semua, teman-teman tahu ada adiknya Rainer Harja. Aku panggil untuk ngomong juga di sini. Kita akan belajar sama-sama soal bisnis yang baru gitu ya di era yang baru. Nantilah ya hari Senin ya. Oke, lanjut dulu ke financial planning. Kita fokus ke financial planning dulu ya, teman-teman. Oke. Nah, terus kita ngomongin soal prioritas keuangan gitu ya. Nah, ya. kalau kalau prioritas keuangan berarti pada masa single gitu ya, pada masa single itu yang kita harus utamakan gitu ya. Apa?
Oh, ini banyak Oke, yang nanya soal dana darurat. Nah, ini aku tanya gitu ya. Kalau masa single bekerja ya punya penghasilan ya oke lah gitu ya 4 juta sampai 5 juta. Nah, yang oke. ketika masa single apa apa dulu yang kita harus utamakan untuk prioritas keuangan kita? Oke. Jadi kayak gini, kan berarti ini lebih spesifik mungkin yang tadi kata Edi bilang, kita baru merintis karir, Mm-mm. anggap aja kayak gitu. Jadi gajinya masih deket-deket sama UMR ya, tadi kan 4 sampai 5 juta kalau Jakarta kan gitu kan. Kita Iya. prioritasnya mau ke mana gitu kan. Kan kalau tadi Mm-mm. kan patoknya kan bayar utang dulu, asuransi, terus investasi, baru sisanya digunakan kan untuk kehidupan sehari-hari. Betul. Nah, balik lagi, prinsip itu tuh bisa digunakan, cuman fleksibel istilahnya. Tetap urutannya bayar utang, asuransi, investasi, baru kehidupan sehari-hari. Simpelnya tuh sisihkan, baru sisakan kan. Pernah dengar nggak kata-kata Hmm. itu? Sisihkan. Jadi di awal kita udah langsung pisahin dulu, ini minggir-minggir dulu, saya cuma pakai 45% aja gitu kan. Untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, kalau misalnya yang masih single, terus awal-awal meniti karir, awal-awal bekerja, kan mungkin nggak punya utang gitu kan. Mm-mm. 35%-nya saya kemanain? Gitu kan. Berarti pertama Betul. kali, misalnya kan kita udah alokasiin dulu nih, 35% udah disisihin, Mm-mm. harusnya 10% yang buat asuransi disisihin, Mm-mm. tabungan investasi 10% udah disisihin. Nah, Betul. cuman yang dialokasi buat bayar utang, kan kita nggak punya utang, jadi kemanain? Nah, itu dia. Yang nggak kepake itu, uangnya bisa kalian tabung juga. Jadi tambah juga investasi kalian lebih banyak. Investasinya dimulai Oke. dari awal. Tapi kalau misalnya mau dipakai buat kehidupan sehari-hari, ya monggo juga. Nggak Hmm. masalah harusnya. Cuman, cuma ini kata kata orang bijak, katanya kesempatan kita menabung besar itu di saat masa single dan di awal karir kita karena makin bertambahnya usia pengeluaran itu justru tambah banyak loh Hmm. walaupun income-nya juga naik gitu kan Mm-mm. bener nggak Betul, betul, betul. ya jadi Oke. ya mulailah dari misalnya tabungannya yang ditambah asuransinya dimulai dulu dari yang mulai dari harga terjangkau tuh. Hmm. Oke, oke. Berarti kalau gitu investasi tuh harusnya mulai sejak kapan? Sejak kita mendapatkan penghasilan kah atau sejak umur berapa atau bagaimana? Kalau kita udah dapat uang udah punya uang sisihin nih Mm-mm. buat investasi atau nabung kan sama kan kalau waktu kita masih kecil dulu kan kita Mm-mm. dikasih uang jajan Mm-mm. dikasih uang jajan sama orang tua kita misalnya kan orang tua juga pasti udah ngajarin nabung dari waktu kita kecil kan mulai Mm-mm. dari celengan gitu kan nah itu tuh bekal-bekal buat kita memulai investasi atau menabung gitu sih Er. Hmm. Oke, 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 Tapi oke. masalahnya setelah kita dewasa justru banyak orang yang lupa prinsip yang tadi biasa aja yang kita dikasih waktu kecil uang jajan diajarinya suruh disisihin ditabung tapi pas kita udah mulai kerja justru dihabiskan tabungannya yang Mm-mm. ada yang tabungan kita yang udah punya dari kecil diambil buat apalah gaya hidup lah untuk lifestyle misalnya gitu. Mm-mm. Nah Mm-mm. itu kan yang harusnya ya kita evaluasi lagi lah. Yang orang tua ajarin tuh ya bener nabung dari muda kalau dapat ada uang ya sedikitnya disisahin disisihin untuk ada yang namanya tabungan gitu. Jadi kalau misal kalau kita ngomongnya tentang investasi gitu ya. Mm-mm. Investasi itu apa sih definisinya benernya? Mm. Investasi itu pengorbanan di masa sekarang untuk kita dapatkan sesuatu yang lebih besar di masa datang. Intinya itu. Kan kalau kita analogi kita sekolah, sekolah kan lama kan. Iya, Dari kalau ada yang TK ya TK gitu kan. Seenggaknya kan betul. minimal SD. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Kalau yang minimal Mm-mm. aja kan itu kan. Berarti udah Mm-mm. berapa tahun? 12 tahun kan. Itu tuh Betul. pengorbanan juga. Di pengorbanan di masa itu, di masa sekarangnya pas waktu kita masa sekolah. Pengorbanan di masa sekolah untuk apa? Untuk kita dapat ilmu, untuk dapat pengalaman, dapat bekal buat kita bekerja di masa depan. Masa depannya kapan? Sekarang dan seterusnya kan. Mm-mm. Itu dalam bentuk belajar ilmu. Nah, kalau investasi, ini dalam bentuk uang. Kita korbankan, Mm. uangnya ada nih, kita punya saat ini. Cuman nggak kita spend semuanya. Kita sisihin,
kita simpen, investasi, tabung untuk kita pakainya di masa datang. Karena tujuan keuangan kita bukan di sekarang, tujuannya kan buat nanti. Menikahnya kan Oke. nanti, beli rumahnya nanti gitu misalnya, pensiunnya nanti. Tapi disiapinnya dari Mhm. kapan? Dari sekarang. Definisinya sama kayak gitu. Pengorbanan masa sekarang untuk kita ambil di masa mendatang. Gitu ya. Oh, oke, oke. Oh, teman-teman yang mau nanya ketik aja ya. Ini tuh soal financial planning semua kita akan bahas. Oke, lanjut. Tadi ngebahas soal investasi gitu ya. Mungkin kita ke pertanyaan dulu yang tadi. Ini kan sebelum masuk ke kita bahas tentang investasi, kita juga bahas dulu soal dana darurat ya. Karena nanti kalau Oke, investasi kan harusnya di atas dana darurat, bukan begitu ya, bener ya? betul, betul, betul. Nah, Betul. makanya kita bahas Pertama dana malah darurat. harusnya ya proteksi dulu, dana darurat dulu. Kan cash flow Oke, positif dulu kan tadi. Udah dapat income betul. dulu kan. Mm. Nah, nah, tadi ada dana darurat tuh pertanyaannya begini tadi yang di IG Live. Apa dana darurat tuh lebih bagus ditaruh di mana? Tempat tempat taruh untuk dana darurat. Itu dulu. Oke. Oke, dana darurat kalau misalnya dalam bahasa Inggris kan biasa disebutkan emergency fund kan. Betul. Emergency fund. Definisinya apa sih emergency fund? Terus fungsinya apa sih emergency fund? Gitu. Hmm. Awalnya, oh ya, sama nominalnya berapa? Gitu. Mm-mm. Jadi ide yang emergency fund itu dana yang kita tabung, kan kita nggak tahu ya yang namanya di masa depan atau nggak di suatu suatu waktu kita kan nggak bisa nebak kan. Kita bisa Hmm. prediksi tapi prediksi juga kan nggak 100% akurat gitu misalnya. Nah, yang namanya hidup seseorang kan bisa aja udah kita rencanakan juga kan terjadi suatu perubahan yang mendadak tiba-tiba. Siapa yang bisa duga kayak sekarang kan ada yang namanya corona gitu kan. Nggak ada orang yang tebak berapa tahun yang lalu gitu. Ada yang namanya Ya. corona. Hmm. Nah, pada saat kondisi-kondisi tertentu yang situasinya sulit, nah dana darurat itu bisa kita pakai, nama gitu. Contohnya apa? Definisi dana darurat tuh awalnya tuh untuk apa? Jadi gini, misalnya kalau buat teman-teman yang karyawan yang bekerja, berarti income-nya dari gaji kan, Ed? Betul. Nah, dari gaji kan dia misalnya 100% gaji dia dapat, dia pastinya ada spending untuk kebutuhan sehari-harinya X persen dari gajinya kan. Iya. Kalau misalnya sesuai financial planning, misalnya 45% untuk kebutuhan, sisanya kan yang lain-lain gitu kan. Anggap aja Mm-mm. misalnya 50%-nya untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, kalau misalnya 50%-nya untuk kebutuhan sehari-hari, expense ini kan akan tetap berjalan dengan atau tanpa ia bekerja. Hmm. Kalau misalnya ia dapat bekerja, berarti expense di bulan itu akan dibiayai dari gaji yang dia peroleh di bulan itu. Mm-mm. Tapi orang nggak ada yang menduga, kalaupun, ini saya ngomong kalaupun misalnya nggak ada corona, situasinya normal, ada yang bisa menjamin nggak kalau kita nggak bakal dipecat dari pekerjaan, nggak di PHK? Kan Nggak ada, nggak ada nggak yang bisa tahu. jaman. Iya. Perusahaan, kalau misalnya perusahaannya mengalami kesulitan, misalnya salesnya turun, kalau nggak misalnya tiba-tiba perusahaannya kebakaran, kalau nggak kena bencana alam, akhirnya tutup, kan kita kehilangan pekerjaan. Kehilangan pekerjaan berarti kehilangan gaji kan. Betul. Nah, kalau misalnya kehilangan gaji, sementara itu tiap bulan kan kita tetap butuh itu yang namanya nafkah, uang untuk nafkah, makan tetap jalan. Kalau misalnya tinggalnya di kos, kontrakan tetap harus dibayar kan. Nah, itu Mm-mm. dananya dari mana? Itulah fungsinya dana darurat. Yang pertama untuk kayak gitu. Nah, Hmm. jadi makanya berapa besar sih dana darurat yang harus disiapkan, dicadangkan, minimal kalau untuk single ya, Hmm. 3 bulan. 3 bulan dari pengeluaran. Oke. Sampai Kenapa 3 sampai bulan? 6 bulan. Ya, Kenapa kenapa 3 tiga bulan? sampai Karena enam? Nah, kenapa 3 sampai 6 bulan? Karena normalnya, kalau yang untuk kasusnya PHK gitu kan, normalnya orang kalau misalnya kehilangan pekerjaan, dia cari kerja lagi sampai akhirnya diterima dan bekerja lagi. Plus minus kalau di Indonesia 3 sampai 6 bulan. Benar nggak? Oke. Kalau misalnya orang kayak lulus kuliah, terus akhirnya cari kerja, biasa rata-rata segitu juga, 3 sampai 6 bulan. Walaupun bervariasi sih, nggak tentu. Kan tergantung balik Hmm. lagi ke orangnya. Bisa jadi Hmm. lebih cepat, bisa jadi lebih lambat. Makanya Betul. fleksibel. Pertama untuk yang itu, kalau keadaan darurat itu tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Kalau sekarang kan contohnya di layoff karena ada COVID. Kalau nggak kena pemotongan gaji gitu ya, Ed.
Nah, Mm-mm. yang lain lagi apa sih keadaan yang tiba-tiba nggak bisa kita duga? Misalnya kita punya kendaraan, punya motor, kalau nggak mobil. Mm. Kan ada yang namanya maintenance rutin. Kalau maintenance rutin kan ya udah itu kan biasa masuk ke expense bulanan tiap tiap waktu pasti ada kan. Misalnya berapa ribu kilometer harus ganti oli lah, ganti apa. Nah, tapi kan nggak ada yang tahu juga tiba-tiba rusak. Kalau nggak misalnya kena banjir. Kalau nggak misalnya handphone kita tiba-tiba yang biasanya normal tiba-tiba rusak. Mm-mm. Tapi sementara kita kan tetap harus beli handphone juga kan. Mm. Ya bisa juga kita rencanakan, misalnya ini handphone saya rencanakan akan dipakai selama 2 tahun, jadi dari beli handphone baru, kita langsung mulai cicil lagi untuk mempersiapkan dana beli handphone selanjutnya. Kayak depresiasi siapin dana depresiasi di apa company. Cuman kan orang beda-beda ya sifatnya. Kalau nggak ada, ya kita siapin dana darurat gitu Oke. kan. Jadi ya Nah, itu 3 sampai 6 bulan. Dan satu ah, lagi, ini kan untuk yang single. Kalau untuk yang menikah mm-mm. gimana? Iya, Pastinya yang untuk butuhnya menikah. lebih besar lagi. Oke. Per kepalanya ada berapa? Kalau misalnya satu keluarga ada 3 orang, ya bisa jadi 12 bulan sampai 24 bulan. Ini pengeluaran Hmm. gitu. Karena risikonya makin lama makin besar gitu. Oke. Nah, oke. Nah, terus tadi ada yang nanya tuh, terus nyiapin dana darurat gimana? Oh, nyiapin dana darurat sama simpennya di mana ya? Tadi ada yang nanya gitu kan. Iya, sama simpennya di mana? Ya, Yang bagus. Nah, oke. Nah, pertama simpennya dulu aja kali ya sebelum nyiapin. boleh, boleh. Kan namanya dana darurat kan darurat ya. Kita butuhnya Mm-mm. di waktu itu kan, nggak bisa kita tunda Mm-mm. lagi. Mm. Berarti sifat dana darurat itu harus yang namanya liquid. Liquid tuh maksudnya gimana? Maksudnya ya dia mudah dicairkan, mudah diambil dananya. Nah, kalau menurut Edi apa tuh? Kita nyimpen di mana? Yang gampang diambil ya? Di bank lah. Di bank. Tapi Ah, intinya kan ah. uangnya disimpan dalam bentuk cash kan. Betul. Tabungan misalnya. Kalau enggak Ah, ah. deposito, tapi deposito juga yang jatuh temponya pendek-pendek kan. Mm-mm. Mm-mm. Ya, kita harus yang gampang diambil lah istilahnya gitu. Kalau enggak, misalnya kalau mau instrumen investasi ya boleh reksadana pasar uang contohnya. Itu juga Hmm. cepat cairannya. Tapi jangan instrumen investasi yang gini. Saham itu kan gampang juga kita jual. Iya, Cuman saham itu harganya kan fluktuasinya tinggi. Kita nggak mm-mm. mau kalau misalnya tiba-tiba lagi harga sahamnya kayak sekarang nih. Kan kemarin sejak COVID saham Indonesia IHSG jatuh udah berapa persen? Ada 30 persenan. Kan lagi Mm-mm. jatuh memangnya kalau kita lagi butuh mau itu dijual. Jadi rugi dong gitu, terpaksa jual rugi. Kan nggak mau, makanya jangan di instrumen kayak gitu. Cari yang pasti-pasti aja. Yang liquid yang Ya, pasti-pasti aja. Terus oke. tadi pertanyaannya apa? Gimana cara ngumpulinnya? Cara ngumpulinnya ya Iya, dimulai dari yang tadi tuh. Dari budgeting lagi, balik lagi. Kan budgeting kan tadi ada kan? 3 utang, 1 asuransi, terus 10 sampai 20% kan investasi kan. betul. Nah, Ha. investasi atau tabungan. Nah, dari investasi sama tabungan itu juga bisa kita bagi dulu. Misalnya tak pakai angka yang bulat ya, misalnya 10 juta, Mm-mm. angka bulat. Kalau 10 juta berarti kan 10%-nya 1 juta, kalau nggak 20%-nya 2 Betul. juta. Nah, Ah, yang alokasi yang tadinya untuk tabungan misalnya 1 juta 10%, mm-mm. ya 500 ribunya itu kita masukin ke investasi, 500 ribunya kita kumpulin sedikit demi sedikit untuk siapin dana darurat Oh, gitu lah. oke. Atau enggak Mm-mm. misalnya kayak gini nih ini lagi pas bener nih. Kan sekarang Mm. lagi mau Idul Fitri nih, mau Lebaran. Iya. Kan banyak yang teman-teman dapat THR kan. Ah, ah. Nah, kalau teman-teman yang dapat THR, kalau biasa kan THR dipakainya buat apa sih? Yang pasti kan THR. pertama mah untuk menunjang ibadah dulu lah ya. Iya, iya. Gitu, untuk yang ritual keagamaan kan tujuannya THR kan untuk itu. Tapi di Mm-mm. luar dari itu kan biasanya kalau yang kerjanya di Jakarta atau di kota-kota besar kita pakai buat mudik, bener nggak? Betul. Sekarang kan lagi PSBB nih, lockdown Mm-mm. istilahnya, Mm-mm. nggak bisa Iya. mudik. Nah, Ah, alokasi yang tadinya untuk uang mudik boleh itu dipakai buat nambahin dana darurat
Gitu. Oh, oke, Ya oke. pinter-pinter aja lah kalau misalnya itu. Fleksibel, intinya intinya pengelolaan keuangan itu fleksibel, bisa dari mana aja. Dan apa ya, per orang itu berbeda karena setiap orang kasusnya berbeda. Sama kayak tadi Mm-mm. yang aku sampaikan kan kayak budgeting itu 35%, 10%, 10%, 45%. Itu kan Mm. patokan umum dengan kondisi yang normal-normal. Tapi misalnya Mm-mm. gini kondisinya. Ini buat temen-temen juga, kan kondisi orang beda-beda. Kalau misalnya Mm. statusnya sekarang single, Mm. income-nya misalnya 4 sampai 5 juta sama orang yang income-nya sama tapi dia udah menikah, Mm. udah punya anak kalau enggak. Kalau enggak misalnya dia single, dia jadi menafkahi orang tuanya misalnya. Mm. Dia yang menafkahi keluarganya, menafkahi orang tua, ada tanggungan. Itu beda kasusnya. Alokasi dananya bisa beda. Itu. Oke. Oke, ini kayaknya Oke. udah mulai banyak yang nanya nih. Boleh di Nggak apa. Itu soal ini udah investasi tulis ya? semua. Oh, ini yang Udah, tulis kan tenang. ya tapi ya. Oke, Ya, oke, sip, 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 sip. sip. Nanti ya kita masuk ke ini dulu ya. Nanti reksadana juga dibahas. Jadi mau Oke, nanya oke, oke. soal investasi, sekarang kita masuk ke investasi, silakan diketik-ketik ya. Oke. Oke. Nah, ya, Sambil minum jadi nggak offline ya? ya silakan silakan. Ya, jadi Halo. apa? Investasi kan banyak ya. Jadi ada bibit ya, kalau kita tahu ada bibit. Yang bibit. Kemudian ada pokoknya macam-macam ya, bibit dan kawan-kawan itu macam-macam kan. Nah, Macam cuma kan banyak. intinya kan ada deposito, ada peer to peer lending, ada emas gitu ya. Terus Heeh. ada reksadana juga, ada saham juga gitu ya. Nah, ini mungkin kita akan bahas satu-satu gitu ya. Nah, Oke. pertanyaan dasarnya adalah kita paling bagus investasi di mana? Ada rekomendasi nggak? Jadi dari deposito, peer to peer lending, emas, reksadana dan saham. Mungkin ada yang belum jelas. Mungkin ada beberapa orang sini yang belum jelas returnnya berapa, kemudian deposito kok keuntungan kelebihannya berapa, bisa sekalian dijelaskan, Bapak? Oke, bentar, bentar. Heeh, heeh. Ini suaranya tadi jelas nggak sih atau kurang Jelas, kencang? jelas. Kencang. Jelas ya, Pak Jelas, ya? jelas. Suaranya jelas. Ah. Oke. Pertama, berarti kita udah masuk ke tema investasi nih langsung ya. Dana-dana Iya, terberes ya. nah, Gitu. Oke, iya. oke, oke. Kalau yang mau Kita nanya masuk ke tetap silakan investasi. diketik ya. Yang mau Boleh, nanya boleh, boleh. teman-teman Nanti kita ketik jawab ya. satu-satu ya. Ya, Banyak nggak sih yang ayo. nanya? Lumayan ya, kayaknya udah lumayan. Ya udah nggak apa. Oke, Yuk lanjut. jadi gitu nih. Kita lanjut ke investasi. Hmm. Pertamanya, kita kalau ngomongin investasi, apa sih tujuan investasi dulu? Investasi itu apa sih? Kenapa kita harus berinvestasi? Kenapa, Ed, kira-kira kita harus berinvestasi, Ed? Hmm, untuk menganakan uang. Untuk menanamkan uang. Iya sih, Iya, benar kan? itu yang apa ya? Yang praktikalnya kan seperti itu, supaya uang Ah, tambah banyak. Tapi gini, kan tadi kan kalau investasi kan istilahnya pengorbanan di masa sekarang untuk sesuatu yang di masa depan kan, mm, gitu kan. Nah, kenapa sih orang berinvestasi? Pertama tuh satu yang perlu kita sadarin itu nilai rupiah itu 1 rupiah di masa sekarang sama 1 rupiah di masa depan itu berbeda. Lebih berharga 1 rupiah sekarang sama 1 rupiah mm, di masa depan, gitu kan? mm, Kayak kenapa? Karena ada yang namanya inflasi. Inflasi itu yang menyebabkan harga Indomie yang kayak tadinya bisa 1.000 rupiah jadi sekarang minimal 3 ribuan lah ya satu bungkusnya. mm, Intinya ada kenaikan harga barang. Nah, itu faktor inflasi itu yang memaksa kita harus namanya berinvestasi. Karena kalau kita tidak berinvestasi, uang yang kita kumpulkan cuma ditabung doang, didiamkin aja gitu istilahnya. Nanti di masa depan kalau kita ngumpulin cara tradisional ditabung di celengan ayam gitu istilahnya, nanti pas kita pecahin jumlahnya masih sama jumlah sekarang. Jadi nabungnya tuh deret aritmatika ya, yang tidak mm, berkembang. Ini cuma penjumlahan doang. Jadi ya nanti kita terkena dampak inflasi. Jadi investasi itu untuk mengurangi dampak inflasi. Terus kalau pertanyaannya, kita bagusnya investasi di mana nih, gitu kan? Nah, kalau di investasi itu ada yang namanya hukum investasi yang umum, high risk high return. Pernah dengar nggak? Iya, Ini mah tahu umum tahu. deh sih. High risk high Ah, return. Semakin tinggi resiko
atau semakin tinggi keuntungan yang dijanjikan, pastinya semakin tinggi resiko. Sejalan lah istilahnya, resiko sama keuntungan yang dijanjikan. Jelas lah, kalau misalnya ada yang keuntungannya tinggi tapi resikonya dikit, orang Hmm. semua masuk situ kan. Kalau orang semua masuk situ, akhirnya makin lama keuntungannya makin kecil, istilah gitulah. Hmm. Sebaliknya kalau yang misalnya keuntungannya kecil tapi resikonya besar, ya nggak ada itu produk, nggak laku lah istilahnya. Iya, iya benar, iya benar. Itu umum lah, semua orang pasti jelas hukum supply and demand. Nah, Hmm. terus jadi pertanyaannya balik lagi, di mana kita harus berinvestasi? Balik lagi ke yang paling awal tadi kita di financial planning, apa? Tujuan keuangan. Hmm. Tujuannya itu uangnya mau dipakai kapan? Kalau misalnya Edi tadi kan mau menikah 2 tahun lagi, berarti dicocokin tuh uangnya bisa siap di 2 tahun lagi. Kalau misalnya ini buat dana pensiun, terus sekarang teman-teman masih berusia 20-an sampai 30-an kan. Kelihatannya yang Hmm. nonton di sini banyaknya yang masih muda-muda kan, Iya, betul. 20-an. Nah, Betul, kalau betul. 20-an pensiun kan mungkin sekitar usia 55 sampai 60 kan ya. Sekitar segituan Hmm. lah ya. Hmm. Itu kan berarti bisa dibilang masih 30 tahun, 40 tahun mendatang. Jangka waktunya panjang. Nah, kalau jangka waktu pendek, carilah instrumen yang pasti-pasti aja resikonya kecil. Walaupun returnnya kecil nggak masalah. Contohnya ya tadi deposito, misalnya kalau nggak ya surat utang negara yang rendah-rendah Oh. aja risikonya. Kalau yang untuk jangka waktu panjang, misalnya tadi untuk dana pensiun atau enggak nanti apa untuk sekolah anak, sementara sekarang nikah juga belum gitu kan. Jadi kan minimal ada 17 sampai 20 tahun lagi kan anaknya baru ada siap mau kuliah gitu kan. Nah, itu Nah. kan masih lama. Boleh lah Hmm. disimpan di instrumen keuangan yang sifatnya saham misalnya. Gitu. Oh, oke. Nah, tapi Itu memang kalau misalnya eh, tentang investasi. eh, ini aku nanya sedikit ke saham. Memang sekarang kan saham lagi anjlok ya. Ini jadi ceritanya Ya, Ci Ellen May itu lagi was-was tuh. Ci Ellen May itu lagi apa ya? Lagi kebakaran jenggot lah kasarnya ya. Karena saham lagi anjlok oh gitu ya. iya juga. Nah, Iya. nah kalau kalau saham lagi anjlok gini, apakah waktu yang pantas untuk kita beli atau ada kemungkinan tambah anjlok lagi nanti ke depan? Semua kemungkinan ada, semua kemungkinan ada. Kalau kita Hmm. dengar sering lihat live-nya Ellen May juga ya. Iya, ha. Ya kebetulan dia lagi live juga tuh sekarang ya. Oke, lanjut. Oh gitu juga, oke. Ha, Jadi nggak lihat nih ha. hari ini. Oke. Jadi kalau misalnya strategi investasi di saham itu ada macam-macam. Ada yang biasanya disebutnya value investing lah. Kalau enggak fundamentalis. Kalau enggak ada juga yang namanya trader. Hmm. Nah, itu sifatnya beda-beda. Jadi kayak ada yang misalnya pakai fundamental analisis atau technical analysis. Hmm. Simpelnya gitulah. Jadi ada yang melihat dari nilai atau value-nya suatu company atau dilihat dari nilai pasarnya. Nah, dari technical analysis. Nah, kalau sekarang kondisinya pas lagi marketnya harganya crash kan. Harganya Iya. turun, market Ha. crash. Bagus atau enggak? Ya kalau dibilang bagus ya bagus. Kalau saatnya investasi boleh gitu maksudnya. Boleh berinvestasi. Karena kenapa? Jadi gini, kalau misalnya kita mau berinvestasi di saham, saham itu investasi di saham itu artinya apa sih? Artinya kita beli kepemilikan suatu perusahaan. Hmm. Contohnya perusahaannya Unilever. Hmm. Nah, Unilever kalau 100% itu misalnya dia ada berapa juta saham, lembar saham. Nah, kita beli satu lembar saham, artinya kita dapat kepemilikan sekian juta dari Unilever. Istilahnya gitu. Kalau Unilever untung ya kita untung. Nah, Hmm. kalau misalnya yang namanya perusahaan ya kayak Unilever, dia kan masih tetap berjalan, terus dia masih tetap bisa dapat untung, berarti sebagai Hmm. pemegang saham kita juga bisa berhak dapat pembagian keuntungan kan. Ya Betul. oke, kalau misalnya mau investasi di sahamnya Unilever. Nah, Hmm. terus pertanyaannya, kalau sekarang market turun bisa turun lagi atau enggak, atau ini udah paling bottom gitu kan, udah paling Hmm. rendah-rendahnya. Hmm. Itu cuman
Tuhan yang tahu, Di. Iya, Oke, oke. cuma Tuhan yang tahu. Tuhan dan bandar yang tahu ngomongnya, Mas. Biasanya gitu kan. Oke, 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 oke. Jadi, jadi, jadi ya nggak ada yang bisa 100% menebak. Cuman kalau bisa dikatakan ini udah lebih murah dari harga normalnya, ya iya. Cuman kalau bakal turun lagi atau enggak ada yang tahu. Jadi kalau misalnya mau invest, boleh atau enggak, boleh. Cuman kan kalau misalnya kita lihat lagi kayak Ci Ellen May, dia selalu ngomong kan, cash is the king kan. Mm-mm, mm-mm. Jadi kalau misalnya kondisi marketnya lagi jelek kayak gini, ketidakpastian masih tinggi, corona juga kan kita belum tahu selesainya kapan, jadi masih bisa turun lagi, masih bisa juga naik juga cepat. Ya boleh kita masuk, cuman tetap jaga kita tetap punya yang namanya cash. Jangan Hmm. semua uangnya dimasukin ke investasi itu. Kalau kayak gitu, apa bedanya sama orang gambling, judi? Mm-mm, mm-mm. Itu kan semua all in, terus nanti taunya kalah kan, ya udah kalahnya habis semua gitu. Tetap Mm-mm, bijaksana. mm-mm. Oke, nah sekarang kita bahas kalau uangnya sedikit, jadi dalam artian kita nggak, kalau saham kan 50 juta sampai 100 juta ya, kalau nggak salah ya, sekali masuk kita 50 sampai 100 juta, bener ya? Enggak juga sih, enggak Ada juga. yang, Jadi macam-macam, ah, ada yang murah juga. oke, nah sekarang kita bahas kalau kita main ke peer-to-peer lending. Nah mungkin teman-teman di sini belum jelas peer-to-peer lending itu apa, bisa Oh, oke, oke. dijelaskan? Mereka nggak ada Oke, yang oke. mungkin masih bingung. Kalau kita ngomongin investasi, Mm-mm, produk investasi itu kalau yang sifatnya finansial ya. Oh ya, benar. Kalau kita ngomongin investasi pada umumnya, mm-mm, pertama tuh dibagi jadi tiga dulu. mm, mm, Tiganya itu apa? Kita investasi satu pertama di aset finansial. Dari tadi kita ngomongnya aset finansial terus nih. Aset finansial mm-mm, itu apa sih? Deposito lah, terus reksadana, saham, obligasi itu aset finansial. mm. Kita kan belinya paper aset. Kan kita dapat bukti kepemilikan doang, cuman kan nggak ada tuh wujudnya. Saya Iya. punya saham Unilever ya cuman tercatat aja doang. Kalau dulu kan dapat suratnya kan, dulu dapat kertasnya. Kalau sekarang udah digital nggak ada tuh suratnya, cuma Hmm. dicatat doang. Kalau deposito juga sama, kita dapat surat pemilikan deposito. Nah, kalau yang pertama tuh sifatnya paper asset. Yang kedua, real asset. Hmm. Kalau real asset tuh kayak emas dan properti. Oke. Oh iya itu properti juga belum dibahas kita. Oke Iya, lanjut. Nah, ada wujudnya istilahnya. Jenis nah, investasi yang kedua tuh di aset berwujud, real asset. Investasi ketiga tuh di investasi di bisnis. Nah, kita masuk oke. ke paper asset kan tadi. Hmm. Hmm. Nah, paper asset juga dibagi lagi jadi dua, Ed. Hmm. Paper asset tuh yang pertama yang sifatnya kepemilikan, yang kedua sifatnya utang. Kalau paper Oke. asset yang sifatnya kepemilikan bisa ditebak lah yang tadi kita sebutin dari awal. Saham, itu jelas sifatnya kepemilikan. Kalau Hmm. yang sifatnya utang ya contohnya obligasi dan lain-lain gitu kan. Oke. Nah, kalau misalnya ngomongin reksadana, ada di mana dia produk di tengah-tengahnya lah, tergantung kolateral di dalamnya isinya apa gitu kan. Nah, terus kita tadi ngomong lanjut ke P2P lending kan. Ah. Kalau yang di mentionnya itu jelas banget P2P lending, itu jelas sifatnya hutang. Mm-mm. Terus pertanyaannya tadi gimana jadi kayak gimana cara kerjanya atau gimana tuh? Iya, cara kerjanya dan sebagainya mungkin bisa dijelaskan. Ada beberapa mungkin yang belum tahu. Oke, P2P lending sendiri tuh di Indonesia ada banyak kan ya. Mm-mm. Nah, ada banyak dan kalau mau dikelompokin bisa bisa ada beberapa jenis gitu. Ada yang sifatnya kan sama juga ya. Gimana ya? P2P lending itu sifatnya utang. Utangnya itu untuk apa gitu maksudnya. Kita bisa bedakan dari utangnya untuk apa. Hmm. Ada yang utangnya utang produktif, ada yang utangnya utang konsumtif. Hmm. Kalau utang produktif, contohnya yang berhutang ke kita tuh dia seorang pengusaha, misalnya dia seorang kontraktor, kontraktornya tuh dia bikin jembatan misalnya, dapat proyek dari pemerintah, misalnya dia buat bangun jembatan. Nah, cuman kan kalau yang namanya proyek-proyek kan dia terimanya misalnya cuman uang tanda jadi, nanti pelunasannya di belakang kan.
Sementara dia kan butuh yang namanya modal kerja kan. Nah, Hmm. di gimana nih sekarang supaya bisa ngerjain, misalnya beli semennya, beli betonnya, beli besi-besinya gitu kan. Uangnya tapi dia nggak punya modal kerjanya gitu kan. Soalnya baru terima DP-nya doang, lunasnya kan di belakang. Nah, dia jaminkan itu yang kontrak kerjanya di misalnya P2P lending. Hmm. Nah, nanti dia dapat uang dari P2P lending, terus nanti dari keuntungannya dibagi hasil ke kita yang jadi investor di P2P lending. Hmm. Oke. Gitu. Jaminannya apa? Jaminannya tadi kontrak kerjanya tadi. Misalnya kontraknya senilai 1 miliar, bikin aku nggak tahu sih jembatan harganya berapa ya. Ngomong aja satu Ah. miliar lah, anggap aja sebenarnya 1 miliar. Kayaknya sih lebih Hmm. mahal sih jembatannya, lebih dari 1 miliar. Anggap aja 1 miliar. Dia berarti butuh misalnya kan kontrak kerjanya 1 miliar. Yang akan Hmm. dibayar tuh misalnya 1 miliar. Cuman dia minjemnya nggak 1 miliar juga. Misalnya dia cuma butuh tambahan modal usaha misalnya 500 juta gitu. Tapi jaminannya 1 miliar. Jadi kalau misalnya dia macet juga sih, kan ada kontrak senilai 1 miliar kan. Itu mungkin Hmm. jaminannya lah kolateral gitu. Nah, itu yang sifatnya produktif. Ada yang sifatnya kedua, konsumtif. Hmm. Yang konsumtif tuh yang apa? Konsumtif tuh yang misalnya orang buat beli handphone kredit, tapi kreditnya itu lagi disebarin lagi ke orang, ke peminjam lagi. Pertama dibagi jadi sifatnya tadi kan. Hmm. Sifatnya kredit konsumtif atau kredit produktif. Terus dibedakan lagi peminjamnya itu institusi. Jadi satu orang minjemin satu atau ke kumpulan. Jadi Hmm. ada P2P lending yang misalnya kalau misalnya jembatan berarti kan satu institusi kan yang minjem kan. Hmm. Satu yang minjemin banyak orang kan. Satu ke banyak. Ada juga yang satu ke satu. Yang satu ke satu contohnya kayak Amarta. Jadi misalnya aku Diki, terus Edi lagi nyari pinjaman. Edi tuh Hmm. biasanya UKM ya. Kalau misalnya di Amarta tuh UMKM, ibu-ibu Hmm. yang di misalnya pedesaan, dia Hmm. mau bikin usaha gorengan. Kan kalau bikin usaha gorengan kecil kan modalnya. Saya cuma Nah. butuh 1 juta, enggak 2 juta. Nah, aku lihat-lihat di portalnya, oh si ibu ini mau bikin usaha gorengan, ya udah aku minjemin. Jadi satu orang ke satu orang gitu Hmm. sifatnya. Ada juga yang banyak orang ke satu institusi, kalau ke satu orang gitu. Jadi kalau P2P lending pada dasarnya dia sifatnya hutang, kita bisa bedakan sebagai hutang produktif atau hutang konsumtif. Hutangnya dari banyak ke satu orang atau ke satu institusi atau dari satu ke satu. Jadi macam-macam sifatnya P2P lending juga beda-beda. Makanya ada banyak jenisnya, terus ada banyak jaminannya. Ada yang dijamin, ada yang nggak dijamin, ada yang ratingnya bagus, ada yang ratingnya tinggi, ada yang ya macam-macam lah gitu. Kita harus Oke. selektif aja istilahnya. Oke. Nah, oke. Nanti masih ada waktunya dikit lagi, makanya kita bahas yang ini dulu, yang pertanyaan online dulu ya, yang ada di G Live. Oke, oke, oke. Wah, Jadi udah 50 yang menit ya, nggak kerasa cuy. iya, makanya. Jadi pertanyaan pertama yang dari online ya, apa yang harus diubah buat orang-orang dengan gaji dan kebutuhan yang pas-pasan dan nggak ada sisa buat investasi dan asuransi? Oke, berarti nggak ada sisa buat investasi dan asuransi, Asuransi, kebutuhannya pas-pasan. iya. Wah, Nah, gaji dan kebutuhannya yang pas-pasan. pertanyaannya gini, bener pas-pasan atau gaya hidupnya yang memang udah segitu nggak bisa diturunin lifestyle-nya? Hmm. Atau beneran pas-pasan? Kan aku nggak tahu ya, nggak bisa Mm-mm. judge orang kan, beneran Nah, atau enggak. misalnya beneran pas-pasan. Kalau misalnya ada orang yang nggak bisa investasi, nggak bisa asuransi, solusinya itu ada dua. Hmm. Gimana? Solusi ada dua. Nah, Pertama, solusi pertama, yang paling gampang ya. Yang pertama yang tadi makanya aku tanyain beneran pas-pasan atau enggak. Yang paling pertama berhemat. Jadi hmm. ngikutin pakai satuan yang tadi berhemat. Supaya bisa masuk ke yang tadi hitungannya. Prinsip yang 10% berapa persen gitu kan lah ya. Yang pertama tadi kita bahas. Iya, dan itu paling mudah. Nah. Kenapa paling mudah? Karena ya tinggal mengalokasikan walaupun pastinya ada kesulitan kalau misalnya beneran pas-pasan. Solusi Hmm. kedua, cari income tambahan. Kenapa? Karena Oke. ya tadi, kalau kita kan ngomongnya ember bocor. Hmm, hmm, hmm. Gimana sih supaya kita ngisi air di ember yang bocor? Cara pertama, tutup dulu lubang ya kan. Hmm, hmm.
Karena betul. kalau lubangnya udah terlalu gede, mau income-nya segede apapun ya tetap bocor aja kan. Mm-mm. Jangan-jangan tuh air yang ngocor ke dalamnya tuh udah banyak, cuman karena lubangnya gede, gede banget atau boros banget, makanya susah keisi penuhnya. Ya udah kita Mhm. tutupin dulu, tambal-tambalin. Tapi walaupun kita udah tambal, kan ada juga yang tetap bocor, masih tetap bocor halus misalnya. Itu Iya, pengeluaran yang ha. misalnya wajib istilahnya, pengeluaran yang Hmm, wajib yang nggak bisa ditunda, yang namanya makan ya tetap dibutuhkan gitu kan. betul, betul. Kalau udah ditambal semua, udah dihemat banget, susah, nggak bisa. Ya udah, kalau mau nggak mau cari sumber keran yang baru gitu kan. Aliran air yang Hmm, baru alias income tambahan. oke. Cari income tambahan gimana caranya? Bisa jadi keran yang lama arusnya diperbesar atau enggak Mhm. kerannya diperbanyak. Maksudnya Oke. gimana? Kalau keran yang pertama diperbesar, artinya dari kalau misalnya teman-teman yang tadi nanya ini seorang karyawan ya berarti harus naik gajinya. Gimana cara naik gaji? Bisa dengan misalnya nego ke bosnya misalnya. Minta Hmm, nego gaji bisa ditambahin atau enggak. Atau enggak hmm, misalnya berprestasi misalnya naik jabatan jadi gajinya nambah. hmm. Atau enggak misalnya cara kedua dia cari pekerjaan lain, kerja sambilan buat nambah Oke, keran kedua, ketiga, keempat oke, oke. gitu. Wah, ini menarik, ini menarik. Teman-teman nanti kayaknya nyambung lagi nanti kalau mati ya. Jadi pertanyaan biarkan terus diketik aja nanti tetap aku list kok. Ketik-ketik. Oke, ini Oh, masuk ke jadi IG jadi Live dulu tunggu ya. aku ya. Eh, Oke, ini masuk ke pertanyaan IG Live dulu. Ini ada pertanyaan tadi mana ya tadi ya? Investasi diri. Oh ya, investasi diri itu masuk mana katanya? Oh, ini maksudnya investasi leher ke atas. Investasi oke. leher ke atas. Nah, itu Nah, masuk ke mana? Tadi kan kamu udah jelasin yang paper aset ya, terus terus tadi macam-macam. Nah, itu masuk ke mana ini? Investasi diri ini. wait, wait. Ya. Oke. Kalau investasi diri itu kan lebih ke kayak kalau misalnya kita ngomongin ke yang tadi Mm-mm. ember bocor, itu kan tujuannya untuk apa sih? Untuk memperbesar keran yang pertama tadi kan? Atau enggak mungkin kalau misalnya investasi dirinya itu belajar hal baru jadi kita bisa bikin bisnis yang lain, berarti kan nambah keran yang lain gitu kan. Hmm. Tergantung, akhirnya tergantung. Investasi itu tujuannya nanti untuk kemana? Dikemanakan gitu. Misalnya kita belajar, misalnya investasi dirinya itu dengan ikutan training atau kursus gitu kan. Hmm. Training atau kursusnya kayak gimana? Misalnya kita training atau kursus buat misalnya buat bikin, bentar, kalau yang gampang apa ya misalnya? Oh ya, yang populer sekarang kan orang mau jadi YouTuber atau selebgram. Hmm. Kan kemarin juga katanya di Kartu Prakerja, katanya kan ada salah satunya training bagaimana membuat konten gitu kan ya. Tentang digital Ah, marketing gitu kan. Nah, oke. ah. Kalau misalnya tujuannya misalnya nanti akhirnya buat jadi selebgram, content creator dan lain-lain gitu kan. Artinya kan dia investasinya kan nanti untuk menghasilkan bisnis baru. Hmm. Nah, berarti itu lebih ke investasi yang bisnis. Bisa jadi ke situ. Kalau enggak misalnya kalau itu dipakai ke pekerjaannya berarti investasinya juga untuk memperbesar peran yang pertama. Lanjut aja teman-teman, kita akan ngobrol lanjut. Tadi terakhir kita bahas soal investasi. Ya, hari ini kita pembahasannya soal financial planning, Ko Andi ya. Oke, ya hari tadi udah dimulai dari jam 7. Nah, sekarang udah masuk ke investasi gitu ya. Jadi kalau mau nanya silakan tetap tanya aja nggak apa-apa ya. Oke. Nah, tadi pertanyaan terakhir tuh tentang investasi leher ke atas atau investasi diri ya. Nah, oke, masih belum selesai. Kita masih tetap bahas di area investasi ya. Tadi yang pertama kita udah bahas budgeting, kemudian kita udah bahas soal prioritas keuangan ya. Kemudian kita nanti baru sedikit soal dana darurat gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke area investasi dulu, nanti baru terakhir di mungkin insurance kita bahas sedikit aja gitu ya. Oh iya, itu ada yang nanya. Edi sekarang kerja di bidang apa? Saya masih farmasis kok ya. Oke. Saya masih farmasis, cuma ini berbagi bersama-sama untuk teman-teman yang kena PHK dan yang masih kerja gitu ya, biar kita sama-sama belajar di sini kok. Itu kebetulan itu ini kakak tingkat dari Sanata Dharma juga. Oke. Oke ya, lanjut lagi ya. Oke. Um, Investasi tadi udah bahas deposito, peer-to-peer lending sudah. Nah, kita bahas soal emas. Nah, emas tuh ada dua jenis ya. Jadi ada emas real
sama emas yang notabene emas cuma sekedar tulisan doang atau digital doang ya bener ya? Ah, Emas digital, tabungan emas ya. iya tabungan emas. Nah itu sebenarnya tuh lebih aman mana sih emas itu atau dua-duanya aman atau gimana sih? Pertama masalah Oke. keamanan. Ya pertama masalah keamanan. Kadang-kala orang tuh nggak aman ketika dia nggak punya real, nggak punya wujudnya kan. Gitu ya. Nah jadi kita masuk ke investasi yang kedua. Tadi kan yang pertama tentang paper asset, yang kedua kan ada real kan ya, real investasi kan. Oke. Nah Oke. ya, Ini pertanyaan yang ayo. banyak yang umum ditanyain orang juga sih soalnya tentang emas. Emas ada yang tabungan emas tuh kayak gimana ya jadinya kalau Iya. tabungan emas. Nah, hmm, Oke, jadi kalau misalnya kita ngomong tabungan emas tuh ada di posisi di mana, kita harus ngomongin balik dulu nih yang ketiga tipe investasi tadi. Kan ada hmm, yang paper asset, hmm, real asset, sama bisnis. Kita betul. ngomongin paper sama real asset dulu ya. Iya. Nah, Kita ngomong paper sama real asset karena kalau yang sifatnya tabungan, tabungan emas gitu kan, yang hmm, strip emas gitu kan, kalau enggak Tamasya, kalau enggak Pegadaian emas gitu kan, hmm, ya Pegadaian emas ya namanya ya. Itu kan istilahnya tabungan emas kan, emas digital gitu kan. Kalau nggak di iya. Tokopedia kan silahkan beli emas di kembalian kalau kita beli. Hmm, Di sini mah seperti itu ya. Oke, jadi gini, kalau yang namanya paper asset sama real asset itu masing-masing ada kelebihan sama kekurangannya. hmm, Kalau Edi hmm. tahu nggak kira-kira apa kelebihannya? Paper asset atau real asset? Silahkan. Atau enggak Pep- kekurangannya? Kalau paper asset kekurangannya, kalau aku sih kayaknya kurang ini ya, kurang percaya sama paper asset karena kan kita cuma terimanya kertas-kertas aja ya, gitu ya, gitu Boleh. dan itu kan high risk, memang returnnya gede, apa yang kita dapetin gede kan, tapi resikonya juga gede gitu ya. Sedangkan kalau kalau real asset sih, menurutku lebih aman ya. Kalau aku punya rasa lebih aman sih kalau kalau real asset. Gimana? Kalau menurutmu? Oke, Hmm. oke. Itu kalau misalnya ngomongin tentang keamanan, kalau enggak apa, itu lebih ke pemahaman feeling kan. Balikin ke Hmm. feeling ya kan. Iya, Nah, kalau iya. ini dari pengertiannya yang bisa diterima sama semua orang. Oke. Gimana? Gini, kalau misalnya yang namanya paper asset, kita Hmm. bandingnya langsung to the point ke emas ya. Hmm. Hmm. Kayak emas ya. Yang tadi paper asset emas alias tabungan emas sama real asset emas. Hmm. Apa sih keuntungannya kalau yang mana dulu ya? Yang real asset dulu lah ya. Oke. Real asset dulu Oke. kalau emas. Hmm. Real asset emas keuntungannya apa? Yang tadi Edi bilang bisa dipegang, itu kan feel. Hmm. Tapi di samping dari feel itu ada keuntungan yang lebih. Apa? Emas itu harganya ada patokan harga dunia kan? Hmm. Intinya kalau misalnya real asset tuh harganya diterima oleh global. Sama entah itu emas atau enggak komoditi lah. Itu kan termasuk Hmm. ke real asset kan. Itu termasuk bukan termasuk. Maksudnya harganya itu diterima global. Diterima global tuh maksudnya gimana? Let's say Edi punya emas sekarang 25 gram yang antam. Kalau kita Hmm. ngomongin emas di sini LM kan ya, bukan perhiasan kalung gelang dan lain-lain ya kan. Iya, iya, Ini kan iya. investasi kan. LM ya, ya oke. Hmm. Nah, Hmm. kita punya misalnya 25 gram. Kecil tuh, cuma satu keping doang. Hmm. Nah, harga 25 gram ini kan ada nilainya patokannya kan. Ada patokan Hmm. nilai tertentu. Mau dijual di sini, mau dijual misalnya misalnya di ke luar negeri, ke Malaysia, harga emas di Malaysia juga ikutin patokan harga emas global. Hmm. Walaupun pastinya ada selisih, cuman nggak beda-beda jauh lah, nggak bakal beda jauh-jauh banget. Kalau jauh banget, ntar ada beli di suatu tempat, dijual di tempat lain gitu istilahnya. Hmm. Jadi nilai positifnya itu apa? Harganya diterima di semua tempat. Positifnya. Hmm. Minusnya apa? Minusnya Edi bisa nggak beli emas? Sekarang uangnya cuma 10.000 rupiah. Sementara harga emas sekarang berapa yang terakhir? Udah 900, Sembilan ratus 900 delapan berapa? puluh ribu sekian lah, something lah. Iya, udah mau sejuta kan ya? Iya, Waktu udah sampai terakhir-terakhir. sejuta. Nah, bisa nggak kalau misalnya kita beli 10.000 terus dipotong jadi 0,0 sekian gram? Nggak bisa lah ya. Nggak bisa kan? Karena Heeh. patokannya Antam itu jualnya potongannya per 1 gram. Hmm. Satu, terus tauku tuh 1, 2, 5, 10, terus 25. Pokoknya ada potongan tertentu yang dari mereka buat gitu kan. Kita Hmm. harus belinya per satuan gram. Hmm. Kelemahannya itu. Jadi
sekali beli harus bulk. Sama halnya sama real aset yang lain kayak properti atau tanah. Mm-mm. Kita harus belinya bulk. Nggak mungkin kan beli tanah 1 kali 1 meter, kita cicil. Mm-mm. Nanti Mm. bulan depan kita beli lagi di sebelahnya 1 kali 1 lagi gitu. Udah dapat Mm. 2 berarti bisa buat tanah pemakaman. Kan enggak kan ya. Ya, ya. Enggak, kita harus beli ya satu petak. Misalnya 60 meter persegi. Kalau enggak, kalau misalnya di desa 1 tumbak. Gitu nah. Atau enggak Mm. 1 hektar. Ada satuan tertentu yang kita satunya nggak bisa dicicil istilahnya. Sementara di sisi lain, kalau yang namanya paper asset, kalau yang strip emas atau enggak yang emas di Tamasya dan Tokopedia, Mm. itu kita bisa belinya per uang kita yang kecil-kecil tadi. Tokopedia kan misalnya uang kembaliannya cuman Rp999, terus ditawarin mau nggak dijadiin emas gitu kan. Nanti dia Mm. yang masukin dalam satuan 0,0000, kita tercatat punya sekian gram emas, cuman nggak ada wujudnya. Kalau misalnya udah dibulatin jadi 1 gram, baru kita bisa minta dicetakin, Mm. gitu kan. Nah, Mm. kalau misalnya yang dicatatnya di rekeningnya kayak tadi 0,0000 berapa gram emas, bisa nggak tuh tadi yang diterima di seluruh tempat? Kan nggak mungkin kan ya, kita bawa akun Tokopedia, kita bawa ke Malaysia, saya punya loh ini 0,5 gram emas, kalau nggak ini punya ada 20 gram emas, dijual Mm. harganya berapa, orang sana pasti ngomong, ya udah lu cetak dulu, bawa ke gua fisiknya, gua beli tuh emas aslinya, kalau misalnya itu emas yang beneran. Mm. Jadi keunggulan di samping keuntungannya kita bisa mencicil dari nilai nominal yang kecil, tapi kelemahannya ini jadi nggak bisa diterima oleh global, kecuali kita convert dulu. Ini sama halnya dengan investasi paper asset di tempat-tempat yang lain, sama kayak halnya saham, reksadana, itu bisa mulai dari nilai nominal yang kecil kita kalau mau berinvestasi di paper asset. Gitu. Oke. Gitu, Ya. Ed. Oke, Jadi oke. yang Ini, mana yang baik terserah Anda, balik lagi. Balik ke risk profilnya masing-masing. Kalau misalnya nah, bisa ngumpulinnya dari yang kecil-kecil, silahkan dari paper asset, boleh. Gitu. nah, terus ada apa ya? Kalau kita tuh biasanya ada pemikiran begini kan, lebih bagus, lebih pasti itu kita investasi di properti gitu ya. Dan sedangkan ketika ada corona gini kan properti anjlok dan bahkan 50% gitu ya. Gitu ya, bener ya. Sampai diskon 50%. Bentar, Nah, bentar. ke depan Ulang-ulang. nah, Tadi ada ya. keputus-putus. Sinyalnya kayaknya keganggu. Oke, oke, ya. Jadi kita tuh biasanya punya mindset kalau Mindset, investasi yang terbaik tuh adalah di properti. Mindset kita properti. rata-rata Ya, gitu ya. Nggak kepikiran saham dan reksadana dan kawan-kawan gitu ya. Tapi kita rata-rata kepikirannya tuh properti gitu ya. Kemudian terjadinya corona ini menyebabkan properti itu anjlok 50%, bahkan sekarang rumah-rumah dijual tuh hampir diskon 50% kayak gitu ya. jual Nah, cepat kan ya. iya, nah Hmm. kira-kira ke depannya ini apakah bagus untuk kita nanti maksudnya di ya kita kan sering dengar kan new world gitu ya, di dunia baru gitu ya. Nah, kira-kira di dunia baru nanti gitu ya, di dunia baru nanti itu invest properti itu apa yang masih menjanjikan ya atau gimana? Oke, di dunia baru, Mm-mm. kalau misalnya kita ngomong dunia baru, kalau misalnya orang Bandung tahunya dunia baru tuh toko buku, Ed. Dulu Oh kalau ya, misalnya oke. mahasiswa. Oke. Ya, ya, Jadi oke. gini, kalau misalnya kita ngomongin properti, Hmm. eh gini, kalau ini kebiasaan sih pas lagi krisis, biasanya properti banyak kena hantaman Hmm. gitu. Nah, soalnya kan properti bisa dibilang kan mahal juga ya, nggak Hmm. mungkin dari kecil-kecil dulu. Terus gini, bagus nggak kalau investasi di properti di saat-saat kayak gini? Hmm. Pertama, sebelum kita masuk ke situ, yang mau ditanyain gini, kenapa sih orang harus jual propertinya bisa setengah harga? Kenapa coba, Ed? Karena mereka ya itu tadi balik lagi ke cash is the king gitu ya. Hmm. Ya itu. Jadi mereka butuh uang rata-rata, butuh Betul, cash. betul, Heeh. betul, betul. Itu dia. Kalau misalnya orang yang nggak butuh uang, dia nggak akan jual rugi istilahnya lah ya. Hmm. Berarti kan ini orang-orang yang jual propertinya cepet-cepet, dia mereka butuh uang karena
di saat misalnya COVID kayak gini, dia biasanya tukang jualan properti, jual beli, jual beli, jual beli, kalau nggak disewain, tiba-tiba dia nggak ada tabungan lagi, mau nggak mau, properti yang udah dia milikin, ya udahlah yang penting jual cepet, karena gue butuh duit, Hmm. yang penting laku, gitu kan. Hmm. Hmm. Duitnya kita pegang dulu, nanti selesai COVID-nya, selesai krisis dan lain-lain, baru nanti mikir lagi nanti. Nah, jadi Hmm. balik lagi, kenapa adanya fenomena kayak gini? Karena adanya perencanaan keuangan yang tidak baik. Perencanaan Hmm. keuangan yang tidak baik itu di mana? Di sisi dana darurat, bener kan? Dana darurat. Hmm. Karena kalau Betul. misalnya dia punya dana darurat, walaupun misalnya usahanya mandek, tapi dia ada cash yang liquid, dia bisa pakai dulu tuh. Si cash yang liquidnya itu propertinya nggak akan dijual. Kalau propertinya nggak akan dijual, berarti propertinya harganya normal kan? Hmm. Tapi pasti aja selalu ada orang yang butuh duit istilahnya. Jadi artinya properti turun. Nah, terus kalau Hmm. misalnya kita ngomong, properti harganya akan naik lagi atau enggak gitu. Hmm. Semua harga kalau misalnya di dunia ini semuanya tuh ikut hukum ekonomi. Hukum ekonominya yang umum tuh pasti yang pernah kita pelajarin waktu SMP di pelajaran ekonomi itu ini. Supply sama demand tuh sejalan. Supply naik ya demandnya naik. Supply sama demand tuh seimbang misalnya. Hmm. Jadi kalau misalnya sekarang berarti artinya apa? Demand-nya properti, orang yang mau beli rumah turun kan? Hmm. Orang di saat kayak gini, siapa sih yang mikirin beli rumah dulu atau nggak beli apartemen, diinvestasiin di apartemen? Semua orang nyimpennya uang cash. Kenapa Betul. nyimpennya uang cash? Karena misalnya yang dipentingin itu ya untuk kehidupan sehari-hari kan. Beli Hmm. makanan dan lain-lain. Terus habis itu mungkin beli masker, hand sanitizer, dan teman-temannya gitu kan. Yang penting Iya. jaga Ha. kesehatan, nggak sakit. Nextnya nanti kita mikirin nanti gitu kan. Nggak mikirin properti. Sementara kan developer tetap harus bangun yang namanya perencanaan bangun unit ya tetap dibangun gitu kan. Iya. Ha. Terus orang udah banyak nih supply propertinya tapi nggak laku, akhirnya ya udah banting-bantingan harga, supply demand-nya nggak balance. Nah, berarti penyebab harga properti turun tuh karena apa sih? Karena supply-nya berlebih, demand-nya turun. Bener gitu kan? Hmm. Hmm. Tapi kalau misalnya next ke depannya, udah misalnya di akhir tahun ini udah beres, setelah COVID-nya udah beres, orang butuh rumah nggak sih, Ed? Betul. Lu mau beli rumah nggak, Ed? Mau kan Iya. pasti. Iya. Ha. Ha. Nggak mau pasti. Ha. Semua Ha. orang karena kan kebutuhan pokok kan pokok sandang pangan papan. Iya. Ha. Pada akhirnya orang akan butuh properti lagi. Kalau misalnya orang butuh properti lagi, artinya demand-nya kembali ke yang grafik normal, Hmm. ke demand yang normal ya. Kalau demand normalnya balik, supply terdorong lagi kan. Hmm. Kalau terdorong lagi artinya harga yang sekarang didiskon, artinya minimal akan balik ke nilai semulanya. Betul. Betul. Jadi invest di properti boleh nggak? Bagus nggak? Bagus juga. Asal Hmm. dana daruratnya masih ada. Untuk Hmm. kebutuhan sampai akhir ini corona, cukup. Gitu. Misalnya gitulah. Kalau ada uang dingin yang udah dipastikan nggak akan dibutuhin buat apa-apa, mau beli properti yang lagi didiskon, lagi diobral, orang butuh duit, ya silahkan gitu. Oke. Oke, oke. Tapi tetap balik lagi secara apa ya budgeting kita nggak boleh berantakan intinya begitu kan ya? Iya, iya, benar. Kalau misalnya punya, ya tadi makanya kan, kalau punya uang dingin yang nggak akan Mm-mm. dipakai, misalnya dana darurat udah aman, terus investasi aman, asuransi aman, bolehlah investasi di properti. Karena akan balik Oke, lagi pada saat normal. oke. Nah, ada pertanyaan yang masuk. Jadi gini, kita balik lagi Ya, ke yang investasi yang paper asset tadi ya. Ya, balik lagi ke oke, yang Bapak. investasi. Aku ngambil garis besarnya aja. Jadi kalau paper asset itu uangnya bisa hilang nggak sih? Kan tadi kan kayak apalagi kita minjem-minjemin ke UKM gitu-gitu ya atau UMKM. Nah itu sebenarnya uangnya bisa hilang nggak sih? Ada resiko itu nggak sih? Nah, itu yang mana dulu nih? Paper asset kan ada macam-macam. Ya Iya, pertanyaannya sih ini bebas itu. tentang peer-to-peer lending. Oke, peer-to-peer lending. Kalau Mm-mm. ngomongnya peer-to-peer lending, masing-masing aplikasi kan biasa diaplikasikan ya. Mm-mm. Masing-masing aplikasi punya kebijakannya masing-masing. Kan di situ ada grade-nya ya. Pernah lihat nggak? P2P Iya, lending. Pernah great. buka nggak? Coinworks, Ah, Investri, atau apa? iya Coinworks Ya, kan itu ada. ya. Ya, Coinworks. Kan ada grade-nya kan. Ada A, B, C, D, E. Terus ada A1, A2, A3, B1, 2, 3 gitu kan. Iya betul. Kalau yang A artinya yang paling aman. Sama Hmm. lagi, kembali ke hukumnya investasi tadi. High risk, high Hmm. return. Kalau yang grade-nya A aman, biasanya return-nya yang dijanjikan persentasenya paling kecil.
dibandingkan dengan Mm-mm. yang B sama yang C sama yang D gitu. Mm. Nah, terus di masing-masing aplikasi punya kebijakannya masing-masing. Mm. Ada yang sistemnya kayak ada jaminannya, asuransinya. Jadi kalau misalnya si peminjam, Mm. bukan yang meminjamkan ya, si peminjam, kita kan Mm. berinvestasi yang meminjamkan. Kalau si Mm. peminjamnya itu gagal bayar, nanti ada sistem apa? Sistem mitigasi apa yang aktif? Mm. Contohnya kalau ada di satu aplikasi itu misalnya kalau grade-nya A, nanti kita balikin. Pokoknya aja tapinya ya, nggak sama bunganya 100% kalau grade-nya A. Kalau grade-nya B ya 80%. Kalau C kita baliknya 60% gitu. Mm. Ada yang kayak gitu. Ada yang juga misalnya kalau misalnya terjadi gagal bayar, nanti kolateralnya kita sita terus kita uangkan. Macam-macam lah istilahnya. Yang pasti ada mitigasinya. Terus masing-masing aplikasi beda penanganannya gitu. Tapi balik Nah, lagi ke apa syarat dan ketentuannya. Masing-masing itu beda-beda. Ada yang mm. sistemnya tanggung renteng. Nah, ini udah tau lah kalau yang tanggung renteng aplikasinya apa. Yang jadi staf presiden kan ya. Oke, oke, oke. Iya, oke. Oke. Sempet. Nah, Yang sempat. nah, Oke. terus ada berita lagi gini kan. Sekarang rupiah ini lagi anjlok ya. Jadi rupiah kan memang lagi ancur banget kan ya, gitu ya. Nah, sedangkan orang yang punya dolar ketika ditukarkan ke rupiah ya mungkin lagi kaya-kayanya kali ya sekarang gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah rupiah ini anjlok, apakah berefek pada instrumen investasi yang paper asset? Oke, rupiah anjlok ya gini, investasi paper asetnya apa dulu lagi? Kalau ada efek ya pastinya ada efek sih. Pastinya ada efek. Apakah Nggak mungkin nggak semua ada. Semua nah, kejadian apakah pasti ada efek. apakah Gimana? semua paper asset ini anjlok turun semua atau cuma Enggak, paper asset tertentu doang? enggak. Masing-masing investasi kan menanggapin kalau misalnya ada fenomena, ini kan kita sebutnya fenomena aja lah ya. Kejadian Hmm, kan fenomena. hmm, Satu fenomenanya apa? Harga rupiah melemah gitu. Melemah hmm, tuh artinya kan berarti kalau mau beli $1 harus lebih mahal. Misal hmm, tadinya normalnya 13 atau 14 ribu jadi 15 ribu, walaupun sekarang kan udah normal, agak normal lagi kan ya. hmm, hmm, Nah, kalau misalnya rupiah melemah kayak gimana gitu kan. Efeknya positif atau negatif hmm, gitu kan ya. hmm, Ya, masing-masing institusi, masing-masing instrumen keuangan menanggapinya beda-beda. Contohnya kalau misalnya kita ke saham ya, Ed, hmm, hmm, yang gampang kita contohin gambarinya. Kalau saham kayak gini, sahamnya ada saham dua perusahaan. Yang satu perusahaannya orientasinya lokal, hmm, yang satu orientasinya ekspor. hmm, Sebut aja yang lokal itu yang perusahaan L lah, L, lokal sama ekspor kan. Nah, kalau hmm. yang lokal ini sumber dayanya itu bahan bakunya kita beli dari Indonesia. Semuanya di Indonesia. Dijualnya di marketnya Indonesia. Berarti dia transaksi. Halo, ada kesek-kesek Ya, ya? enggak, aman, aman, aman. Oke, Oke, oke. lanjut, lanjut. Ah, Berarti dia kan transaksinya pakai rupiah kan denominasinya. Uangnya, hmm, mata uangnya. Semuanya pakai rupiah kan. hmm, Nah, dolar terjadi naik turun kayak gitu kan ngefek nggak? Mungkin kurang terjadi efek sama dia. Tapi beda halnya sama yang perusahaan ekspor. Dia bahan bakunya dari luar negeri, impor gitu maksudnya. Impor bukan ekspor. Dia bahan hmm, bakunya impor. Jadi beli dari luar hmm, negeri ke dalam negeri, tapi dijualnya di lokal. Artinya dia bayar ke si ke siapa penjual bahan baku pakai dolar kan. hmm. Dia terimanya dalam rupiah. Nah, kalau dia terimanya dalam rupiah, belinya pakai dolar, wah ini cilaka. Ini perusahaan kayak gini yang berat kalau terjadi pelemahan nilai rupiah. Kenapa? Karena dia harus bayarnya lebih mahal, tapi dapetnya sama aja. Bener nggak? Hmm, hmm, Misalnya beli barangnya sama-sama $1.
bahan bakunya. Biasanya kalau $1 kan mungkin sekitar 15 ribuan ya, dia jual di rupiahnya 20 ribuan gitu kan. Hmm. Nah, kalau sekarang dia tetap jual ke pasar tetap 20 ribu, beli bahan baku tetap $1, cuman $1 sekarang jadi misalnya 17 ribu, berarti kan marginnya makin kecil. Benar. Nah, jadi makanya kalau terjadi kenaikan eh, atau kenaikan harga dolar atau pelemahan nilai rupiah, masing-masing perusahaan, masing-masing instrumen investasi ya beda-beda efeknya. Itu kalau yang ke sifatnya saham. Kalau ke sifatnya yang hutang, kayak misalnya obligasi, deposito, efeknya apa sih? Kalau yang Hmm. terakhir-terakhir ini kan misalnya macam-macam tergantung nilai suku bunganya. Kan yang pastinya BI kalau ada terjadi kayak gitu nanti BI kan ngitung lagi suku bunganya, suku bunga BI dinaikin atau diturunin ya. Nanti efeknya Hmm. jadi gimana ya? Kalau suku bunganya turun yang pastinya nggak bagus. Berarti kan yang tadinya returnnya harusnya dapatnya tinggi jadi turun. Kalau misalnya di deposito. Tapi kalau yang naik ya justru untung. Oke. Jadi Ya. customize lah. Per instrumen beda responnya. Nah, ini ada pertanyaan lagi tadi IG Live. Zaman sekarang itu banyak penawaran investasi dana. Gimana menyikapi bisnis investasi yang sehat? Investasi dana yang sehat. Investasi dana maksudnya berinvestasi, terus gimana cara kita Enggak, dia evaluasi bilang ini gini. bagus atau enggak? Enggak, dia bilang zaman sekarang kan banyak banyak sekali penawaran bisnis investasi dana. Hmm, Gimana cara menyikapi bisnis investasi dana yang sehat? Mungkin maksudnya oke gimana oke. tahu kalau bisnis investasi dana ini sehat gitu loh. Gimana taunya Oke, gitu. Mm. oke. Ya kalau misalnya investasi, ya pastinya ya kita lihat aja deh, logis atau enggak. Dia nawarinya keuntungannya berapa, returnnya berapa yang ditawarin, Mm. resikonya ada atau enggak. Kan biasa orang Mm. ngomongnya, wah ini untungnya gede loh gitu kan. Biasanya gitu kan. Mm. Mm. Kok yo ini ikut investasi ini bisa 20% loh setahun gitu kan. Mm. Mm. Iya, Katanya. ha. Terus resikonya apa? Nggak ada resikonya. Wah itu udah jelas penipu. Kalau nggak Ya, ada oke. resikonya itu penipu. Nggak ada itu. Kalau misalnya yang ditawarkan keuntungannya tinggi, pastinya ada Mm. resikonya tinggi juga. Mm. Cuman ya kita bukannya kita hindarin ya. Keuntungan tinggi juga bagus juga kan, walaupun resikonya tinggi. Asal kita tahu mitigasi resikonya apa yang dia tawarkan gitu kan. Mm. Mm-mm. Jadi bisnis modelnya kayak apa gitu kan. Kalau misalnya terjadi kegagalan membayar kayak gimana, kita harus tahu detailnya, terus resiko apa sih yang menyertai dari keuntungan besar ini. Oke. Oke. Nah, oke, jadi eh, tadi sudah bahas semua, udah lumayan banyak ya soal budgeting dan kawan-kawan termasuk termasuk investasi kita lama di investasi tadi. Nah, sekarang kita bahas. Ini ada pertanyaan kemarin tuh ada yang masuk begini gitu ya. Eh, apakah investasi di asuransi itu bagus atau enggak? Hmm, Investasi gitu ya. Di asuransi itu bagus atau tidak? Gitu ya. Kalau misalnya asuransi bukan sebagai tempat investasi, kenapa kok agent-agent menjelaskan soal investasi di asuransi? Gitu. Ya, ini ada yang nanya gini. Ya, coba silakan. oke. Kalau kita ngomongin asuransi, asuransi tujuannya apa sih? Jadi tahu nggak asuransi tujuannya apa? Mengcover. Mengcover, proteksi kan? Mm-mm. Mm-mm. Nah, perlu diingat buat teman-teman semua, asuransi itu ada banyak tipenya. Asuransi ada banyak tipenya. Yang Mm. paling mudah mah kalau dikelompokin ada 4 tipe yang utama. Terus kalau misalnya asuransi itu bukan instrumen bisa bisa berinvestasi, cuman caranya beda. Tapi tujuan Mm. utama dari asuransi itu untuk proteksinya, manfaat utamanya tuh dibuatnya tuh untuk proteksi. Mm. Investasi itu bonus dari produk asuransinya gitu kan. Jadi tujuan utamanya tuh untuk proteksi. Terus Mm. kalau ngomongin tadi gimana? Agent menawarkan investasi besar dari Asuransi. asuransi. Ah, ah. Oke, kalau misalnya menyebutkan asuransi apa yang menawarkan investasi, biasanya hubungannya sama unit link. Pernah tahu jadi Mm. unit link? Ya, ya, unit link. Oke, tadi kita belum bahas reksadana ya. Belum. Ya, karena memang Oke, jadi ini nggak ada yang bertanya ya, soal ya. reksadana juga gitu Oh ya. ya, oke Pak. oke. Jadi Ah, gini ah. tapi
reksadana, teman-teman di sini tahu nggak ya reksadana? Tahu lah, mereka pasti tahu. Oh, tapi tadi ada pertanyaan. Aku lupa, tadi ada pertanyaan satu. Reksadana sekarang returnnya berapa ya? Kayaknya minus ya. Beda-beda sih, beda-beda. Tergantung reksadananya reksadana apa. Jadi gini, kalau reksadana tuh kayak gimana? Reksadana kan sebelum ngomongin kalau unit link kita harus ngomong reksadana dulu. Jadi gini, Oke, kalau oke, oke. reksadana tuh istilahnya kita beli, kita investasi, kita tuh beli unit namanya. Hmm, Kalau misalnya nyamain, kalau misalnya kita beli dolar, berarti kan kita beli mata uang kan, beli dolar ya. Kalau betul. kita belinya unit, Hmm, hmm, unitnya tuh sama kayak nilai tukar dolar. Kalau nilai tukar dolar kan variasi. Kalau beli unit juga variasi, harga unitnya berubah-ubah. hmm. Nah, unitnya itu isinya apa? Isinya macam-macam, tergantung. Kalau misalnya unitnya itu isinya saham, ya mirip kayak reksadana saham. Bisa juga Oke. isinya surat utang atau obligasi, Hmm, gitu kan. Atau campuran di tengah-tengahnya. Nah, hmm. yang bikin harga unitnya naik atau turun tuh apa? Karena ada keuntungan atau perubahan nilai dari yang itu, yang dari yang si investasinya tadi, dari instrumen-instrumennya yang mendukungnya. Jadi harga unitnya naik atau turun. Makanya Hmm. reksadana bisa mencari keuntungan dari situ. Kan. Nah kalau yang namanya unit link, dia mirip kayak reksadana, jadi kita beli unit. Harganya naik atau turun. Hmm. Kalau harganya naik, berarti kan ada selisih nih dari harga beli sama harga yang sekarang. Lebih Hmm. mahal, berarti kita untung kan? Nah, Hmm. keuntungannya tadi digunakan untuk membayar biaya asuransi. Kalau ada Oh. sisa, itu jadi return dari investasinya. Gitu. Hmm. Tapi Oke, kalau oke. misalnya tujuan utama dari dari unit link, tujuan utamanya pastinya ya proteksinya dulu. Hmm. Nah, itu Gitu. ada yang pengen tahu tentang reksadana katanya. Bisa dijelaskan? Oke, dijelaskan berarti apa nih prinsip reksadana tuh kayak gimana gitu ya. Iya, mungkin prinsip dulu dari dasar dulu lah. Kita mulai dari dasar dulu. Oke. Ah, Jadi reksadana yang paling gampang tuh reksadana tuh kayak ini, rainbow cake. Tahu nggak rainbow cake? iya, rainbow cake. Rainbow cake tuh yang kue ada layer-layernya warna-warni itu kan. Iya, Merah, kuning, hijau, biru, macam-macam gitu kan. Nah, kita sebut itu rainbow cake. Jadi maksudnya kayak gimana? Hmm, Ada yang namanya manajer investasi kan. Ini hmm, ini reksadana tuh sangat disarankan buat teman-teman yang masih belum punya apa ya skill buat berinvestasi di saham atau main saham, tapi mau berinvestasi di situ. Gimana caranya? hmm, Kita pakai instrumen reksadana misalnya. hmm, Reksadana apa? Reksadana saham. Gimana tuh reksadana saham tuh? Jadi gini, kita kan punya uang. hmm, Nah, uang kita dititipin ke yang namanya manajer investasi. Si hmm, manajer investasi ini orang yang udah tersertifikasi, dia tuh ngerti lah pokoknya tentang cara berinvestasi di pasar saham ataupun ya apapun itu produknya. Kalau reksadana saham ya berarti di saham gitu kan. Dia hmm, ngerti cara mengelola saham. Nah, hmm, kita titipin di dia, dia yang ngelolain cara hmm, mainnya, beli saham yang mana nih yang lagi bagus gitu kan. Nah, hmm, terus tadi yang kita beli tuh apa? Yang kita beli tuh kayak rainbow cake. Rainbow cake kan ada layernya tuh, merah, kuning, hijau, biru. hmm, Merah, hmm, kuning, hijau, birunya itu apa? Merahnya tuh bisa disebut misalnya contohnya aja. hmm, Ini merah tuh saham Bank BRI, kuning tuh hmm. saham Astra, hijau tuh kita saham Unilever. Kan kalau misalnya berinvestasi kan di saham contohnya harus ada yang namanya diversifikasi kan. Iya, Boleh sih nah, kita investasi di satu satu saham, misal di Unilever aja satu. Cuman ya hmm, kita punya satu doang kan. Bisa jadi hmm, Unilever lagi naik, kalau nggak Unilever lagi standar-standar aja nggak naik-naik, Astra yang lagi naik. Kalau nggak saham minyak yang lagi naik. Makanya kita hmm. harus punya porsinya diversifikasi tadi. Nah, dengan kita beli reksadana, kita tuh punya banyak saham dengan uang yang sedikit, tapi kita cuma dapetnya satu slice dari rainbow cake yang gede gitu. Oh, berarti reksadana itu bagian pasar saham gitu ya, bener ya berarti intinya Iya, kan? iya, iya. Bagian Oh, dari kelolaan portfolio saham yang gede. Tapi isinya belum tentu oh, saham doang, karena reksadana ada macam-macam. hmm, Ada reksadana saham. Kalau reksadana saham, karakternya kayak gimana? Kayak kita investasi di saham. iya, iya, Acuannya ya IHSG lah ya acuannya. Terus hmm, ada yang hmm, namanya hmm, reksadana pendapatan tetap. Kalau reksadana hmm, pendapatan tetap isinya apa? Isinya ya obligasi negara, hmm, hmm, hmm. kayak ya SBN itu. ya SBN lah, Ah, sama ah, obligasi korporasi.
surat Oh, utang perusahaan gitu kan. Terus ada lagi yang namanya reksadana campuran. Campuran berarti ada yang obligasinya, ada sahamnya, ada juga yang oke. reksadana pasar uang gitu. Jadi beda-beda isinya. Terus yang Mm-mm. nentuin ini kita harus investasi di mana itu si manajer investasi Oh ya, oke. Berarti itu kita gitu. intinya kita tinggal taruh uang aja gitu ya? Iya, intinya kita punya uang, kita percayain cari manajer investasi yang kita nilai layak dan sesuai sama tujuan kita. Balik lagi Oke, ya ke tujuan keuangan. Kalau jangka panjang bolehlah ke saham, jangka pendek ya cari yang pasti-pasti aja yang returnnya kecil tapi resikonya kecil. oke. Nah itu tuh tadi saya gitu. Reksadana pasar Ya. uang sekarang return berapa katanya? Pasar uang tergantung lagi sih. Jadi kan reksadana tuh ada macam-macam. Tadi Hmm, kan berdasarkan tipenya ya. hmm, hmm. Nah, selain berdasarkan tipenya, terus ada perusahaannya juga kan. Perusahaannya kan Hmm. macam-macam juga. Ada misalnya apa ya? Perusahaan sekuritas ya Shailendra, Nah, Sukor, terus Sukor ada Invest lah yang biasa. Sukor yang Iya, terkenal ya, ah Sukor. Sukor, Manulife, Nah, Tekvis juga punya, hmm. macam-macam lah gituan. Jadi kalau misalnya returnnya berapa, aku nggak terlalu ngamatin detail, cuman biasanya pasar uang tuh deket deket mirip-mirip sama deposito plus minus 1 sampai 2% lah kurang lebih. Oke. Depo sekarang berapa ya? Deposito 5% ada sekarang ya? 4, sekian deh, 4 sampai 5 sih. Tergantung ya, banknya juga kan beda-beda apa dulu banknya. Iya, iya, benar, benar, benar. Oke, oke, Benar oke. Nah, segituan. Di pasar oke. uang sekitar 6 kalau nggak salah. 6, ada yang 7. Oke, yang mau nanya tetap silakan ketik lagi ya. Oke, lanjut lagi tadi udah ke reksadana, ke insurance balik lagi ke reksadana, sekarang balik lagi ke insurance. Kita Oke. biar tahu juga gitu teman-teman. Nah, Ya, secara alokasi dana, jadi insurance itu sebenarnya alokasi dananya kemana ya? Jadi misalnya kan kita bayar premi per bulan 400 atau hampir 1 juta gitu ya. Sedangkan banyak orang tuh kayak merasa ditipu oleh asuransi. Kayak mungkin karena mereka nggak tahu apa ya, mereka nggak tahu isi kertas yang mereka dapatkan gitu ya. Nah, bisa nggak kasih rekomendasi ke kita? Kita tuh bisa ngelihat di area apa di buku kita tuh di mana, di polis kita tuh yang mana. Jadi kita tahu gitu loh. Oh ini nih saya dapetnya segini-segini kalau 400 ribu, terus kalau 1 juta dapetnya segini-segini gitu loh. Coba bisa diceritakan oke. nggak dulu? Nah, Mungkin kalau ngomong asuransi, hmm, asuransi kita masuknya, ya udah kita ini sekarang bahas asuransi ya. Kalau iya, ngomongin asuransi dari bahas konsep dulu lah ya, balik lagi kayak tadi kan selalu ada konsepnya dulu. betul, Asuransi betul, itu betul. apa sih? Asuransi Hmm, itu intinya salah satu bentuk manajemen resiko. Jadi hmm, manajemen resiko itu ada 4. Nah, hmm, manajemen resiko itu ada 4. Yang pertama tuh hmm, menerima resiko. Kita kalau misalnya hmm, hubungin sama kayak corona lah ya, sekarang kan yang hmm. apa, lagi hype kan Corona. COVID kan. Lagi Iya hype kan betul, COVID. betul, Ya, betul. kalau misalnya manajemen risiko itu ada 4. Yang pertama tuh menerima resiko. Menerima Hmm, resiko tuh pasrah. Pasrah tuh kayak gimana? Jadi kayak orang yang sekarang lagi ada COVID, tapi dia hmm, keluar-keluar aja jalan-jalan di luar, nggak pakai masker, nggak pakai apa-apa, ya terserah. Kalau misalnya hmm, kena corona, ya udah nanti dia dirawat, tinggal masuk rumah sakit gitu kan. Syukur-syukur selamat. Kalau hmm. misalnya nggak kena, ya syukur bagus gitu. Kita percayakan saja pada yang di atas misalnya gitu. Oke, haha. Terus, Pasrah. Antara pasrah sama bertakwa itu beda-beda tipis, tipis juga ya. oke. Itu pasrah. Itu yang pertama, menerima resiko. Yang kedua, menghindari resiko. Menghindari resiko tuh gimana? Kalau misalnya yang kayak kemarin-kemarin, waktu corona belum ada di Indonesia, kan Hmm, corona mulainya dari luar negeri kan, hmm, dari hmm, Wuhan kan. Tapi habis itu menyebar ke negara-negara sekitar. Nah, kita kan pas waktu itu masih kondisinya lagi aman-aman, ya kita kalau misalnya tahu di Wuhan lagi ada pandemi, ya kita nggak datang ke sana kan. betul. Kita mencegah supaya nggak datang ke sana. Itu menghindari Ah, resiko. Menghindari resiko yang kedua. Jadi ada bahaya di mana kita tahu kita hindari, jangan ke sono deh gitu. Yang hmm, ketiga, itu kayak yang sekarang banyak dilakukan orang. Kita kalau mau keluar rumah pakai masker, pakai hmm, sarung tangan gitu kan. Terus hmm. pulang-pulang langsung mandi, cuci tangan pakai hand sanitizer, terus pakai alkohol macam-macam lah gitu kan ya. Ya, ya, Itu ya. tuh sama aja mengontrol resiko atau mengendalikan. Hmm, Jadi
ada bahaya, kita tahu ada bahaya, tapi nggak mau kita harus tetap hadapin sambil kita jaga-jaga nih supaya nggak itu gimana gitu, Hmm, hmm, hmm. mengontrol. Nah yang terakhir yang keempat, manajemen resiko yang keempat, memindahkan resiko. Memindahkan tuh kayak gimana? Kita udah jaga-jaga, udah pakai masker, udah cuci tangan pakai sabun, pakai alkohol, pakai hand sanitizer, tapi bisa aja kan orang tetap kena, Iya. bisa aja kan tetap orang tertular COVID. Oke, kalau Hmm. tertular COVID, nah yang membiayai kita perawatannya itu dari mana? Kan kita harus membiayain. Nah, Hmm. dari yang namanya program namanya asuransi gitu kan. Kalau sekarang sih Hmm. kan dibiayai sama pemerintah kan katanya kalau COVID. Hmm. 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 Walaupun yang orang nggak tahu itu kalau COVID sebelum COVID-nya ya, Hmm. Hmm. masa ODP atau PDP itu ada beberapa yang masih dibiayai oleh sendiri Hmm. gitu. Nah, jadi kalau asuransi itu apa? Ya tadi, manajemen resiko yang sifatnya memindahkan resiko. Jadi kerugian finansial yang mungkin kita keluarkan dipindah ke institusi lain. Nah, kalau kita ngomongin asuransi, asuransi sendiri ada 4 jenis yang besar. Hmm. Pertama dua Hmm. dulu, dua yang besar. Yang satu tipe tradisional, Hmm. satu lagi namanya unit link. Unit link itu yang Hmm. tadi, ada investasi dan proteksi. Hmm. Sekarang orang populernya itu yang unit link. Yang Hmm. tradisional tuh banyak orang nggak tahu Nggak lagi, ambil. soalnya orang banyak yang bukan kambil, nggak ditawarin juga banyak kan. Oh, oke, oke, oke. Ya. Oke. Nah, ada yang namanya tradisional. Tradisional itu sendiri ada 3 jenis. Hmm. Pertama yang sifatnya namanya term life atau berjangka, kedua whole Hmm. life atau sumber hidup, yang ketiga endowment atau dwi guna. Oke. Nah, kalau misalnya orang banyak yang ngomong katanya asuransi harganya mahal, terus rugi dan lain-lain, berarti Hmm. dia cuma tahu mungkin terus investasinya nggak untung. Itu dia mungkin tahunya cuma yang di unit link doang. Tadi aku lihat Oke. juga di sini-sini kan ada yang ngomongnya ada biaya akuisisi lah, biaya pengelolaan aset. Ah. Nah, itu tuh di unit link. Banyak orang yang nggak Ah. tahu yang namanya tradisional. Tradisional itu, kalau yang orang umum tahu asuransi mobil tahu kan? Mobil Kita Kak, ya, bayar, oke. Ya. ya, kita bayar premi, Ah. terus di akhir periode kalau misalnya nggak ada klaim, selesai kan Betul. asuransinya. Ah. Nah, terus ada juga asuransi travel. Kalau nggak asuransi pengiriman barang. Ah. Itu kalau misalnya barangnya hilang, kita digantiin biaya, tapi kalau misalnya barangnya aman-aman aja, kita hilang kan preminya. Yang di Tokopedia Betul. ada murah mulai berapa ribu rupiah. Nah, Iya. di asuransi jiwa atau kesehatan juga ada yang tipenya kayak gitu. Namanya Hmm. term life. Itu jenisnya namanya term life. Nah, kalau misalnya mau cari asuransi yang murah, carilah asuransi yang sifatnya term life. Bisa mulai Hmm. dari misalnya kayak 100 ribu per bulan itu ada. Oke, 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 oke. Bisa juga sampai cuman sebulan 30 ribu, 40 ribu ada gitu. Cari sendiri bisa. Hmm. Ada itu namanya term life, tapi sifatnya tadi termasuk BPJS itu masuknya term life. BPJS termasuk term Oh, life. oke, Kan oke, kita oke, bayar oke. terus kan tiap bulan kan wajib. Iya, iya. Tapi Ah, kalau ah. misalnya berhenti kita nggak dapat apa-apa istilahnya. Iya, Nggak dapat betul. uang balikannya. Itu term Ah. life. Terus tipe yang kedua whole life. Hmm. Mirip kayak term life kita bayar terus. Tapi Hmm. kalau misalnya tapi kalau di waktu tertentu ada yang namanya nilai tunai. Eh, Hmm. Nilai tunai itu apa? Jadi kayak term life, mirip kayak term life plus tabungan. Jadi Oke. kalau kita bayar, Ah. sebagian itu buat bayar asuransi, sebagian kayak deposito lah, uangnya dititipin di perusahaan asuransi. Jadi nanti pas Ah. berhenti, Oke. misalnya udah deh kita berhenti, nggak mau asuransi lagi, dicek ada nggak tabungannya, nilai tabungannya. Kalau ada, itu kita ambil, itu yang whole life. Hmm. 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 Terus yang ketiga ada yang namanya endowment atau dwigona. Itu yang Hmm. biasanya kita sebut asuransi pendidikan, asuransi dana pensiun, itu yang itu. Oke. Ada yang terakhir namanya unit link. Nah, kalau yang tadi yang term life sampai dwiguna, yang tradisional, itu Ah. utamanya untuk proteksi doang. Investasinya yang tadi, returnnya kecil kayak sebatas deposito. Cuman dijamin sifatnya. Kalau unit link, fluktuatif. Kita kan dapat namanya buku polis kan. Di situ Hmm. ada table kan. Ada table. Hmm. Misalnya Hmm. nanti di tahun ke-20 dapat ada nilai 100 juta gitu kan. Hmm. Hmm. Tapi ada bintangnya di situ. Kalau misalnya returnnya konstan, misalnya 5% per tahun atau 20% per tahun, gitu kan. Hmm. 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 Nah, padahal kan kalau yang namanya investasi kan fluktuasi kita nggak bisa tebak.
bisa turun, bisa Hmm. naik, bisa jadi di bawah 20, 15, bisa jadi minus, minus 5, tapi bisa juga di atas 20, bisa 40%, 50%. Hmm. Variasi. Hmm. Tapi kalau yang namanya di asuransi tradisional, yang tiga yang lainnya, Hmm. kalau kita dapat buku polis, di situ ada table, misalnya disebutkan ada namanya nilai tunai, Hmm. ditulis di tahun ke-20 ada 100 juta. Hmm. Kalau kita berhenti di tahun ke-20, itu beneran ada 100 juta. Nggak mungkin lebih besar, nggak mungkin lebih kecil. Oke, itu yang tradisional. Ada gitu. Itu yang tradisional. Oke, oke, Jadi oke, oke. makanya balik lagi ke asuransinya tuh untuk apa? Kalau yang disaranin sama perencana keuangan, kalau misalnya keuangannya masih awal-awal, baru meniti karir, pas-pasan, cari yang tradisional dulu deh. Oke, 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 Tapi kalau oke. misalnya mau yang praktis, kita bayar, terus nanti hasil investasinya kita percaya bisa membayarin kelanjutan asuransinya, Hmm. nah bolehlah cari yang unit link juga. Nah, oke, oke. Nah, udah berapa lama kita nih? Udah hampir 2 jam, teman-teman. Oh, tiga ya, apa tiga? Oke, oke. Nah, mungkin ini dua pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan pertama adalah, terus seberapa banyak kita harus menyiapkan asuransi untuk diri kita sendiri? Itu pertanyaan pertama. Oke, Ya, seberapa banyak? Kita harus menyiapkan seberapa banyak dan apa aja? Mungkin unit link atau jiwa juga kita perlu atau apa yang lain dan sebagainya. Nah, itu apa aja gitu ya? Itu dulu deh, itu dulu. oke, pertama kalau misalnya kita ngomongin asuransi, prioritas utamanya tuh yang wajib ya. Mm-mm, Yang wajib tuh asuransi jiwa mm-mm. sama asuransi penyakit kritis, itu yang paling penting. Oke. Kenapa asuransi jiwa sama asuransi penyakit kritis? Gini deh. Habis itu asuransi kesehatan. Habis itu asuransi Hmm. kesehatan. Nah, Jadi itu gini, kalau yang prioritasnya tiga namanya itu ya. Oke. yang utama ya, yang utama. Hmm, Jadi gini, hmm, kalau misalnya sakit kesehatan itu pasti butuh karena orang pasti yang namanya sakit pasti kan hmm, bisa mengalami sakit. Terus jiwa orang yang namanya meninggal itu udah pasti kan. Suatu saat kita pasti meninggal. hmm, Benar. Nah, kalau penyakit kritis yang namanya penyakit yang berat, contohnya kalau penyakit kritis biasanya disebut penyakit jantung, cancer, pokoknya yang berat-berat gitu kan. Itu kan potensinya kalau yang di sini dilihatnya dari potensinya kalau kita mengalami itu terdapat kehilangan penghasilan atau aset kita yang gede banget juga kan. hmm, Makanya itu tiga yang prioritas. Nah, terus gimana cara kita ngitungnya? Gimana cara nilai kebutuhannya? hmm, Pertama, kalau untuk yang penyakit kritis dan jiwa, ini prinsipnya sama soal mirip. hmm, Kalau penyakit kritis dan asuransi jiwa, kita hitungnya tuh dari berapa besar sih yang kita mau lindungin, berapa besar yang mau kita lindungin nilainya. Nilai yang mau kita hmm, lindungin tuh berapa besar. Jadi hmm, contohnya kayak gini. Misalnya, jadi sekarang punya penghasilannya misalnya berapa ya? Yang bulat 100 juta per tahun. hmm, hmm. 100 juta tuh berapa ya per bulan ya berarti? Susah. 8, 9. 120 Ya udah juta aja. pokoknya ya, 120 paling juta aja. Oke. ya udah 120 juta per tahun. Ah, ah, 120 juta per tahun. Nah, ah. sekarang tuh Edi misalnya umurnya 30 tahun Hmm, dan misalnya akan pensiun di usia 50. hmm, hmm. Berarti masih bisa kerja kan misalnya 20 tahun lagi. Iya, Berarti ada potensi penghasilan selama 20 tahun, berarti 20 kali 120 juta kan? betul. Atau 2,4 miliar. Hmm, Nah, itu yang harus kita proteksi. Itu yang jadi nilai UP-nya contohnya. Jadi kalau hmm, misalnya terjadi sesuatu pada kita, atau nggak sih tertanggung tadi, potensi income yang minimal yang kita akan dapat selama 20 tahun ke depan tetap aman. Gitu. Kalau enggak, oke. istilahnya gini, kalau misalnya kita udah punya tanggungan, keluarga, anak-anak, misalnya enggak anak istri, Hmm, kan pastinya dia butuh butuh expense itu dinafkahin dari uang yang tadi kan, yang 120 hmm, juta per tahunnya itu. iya. Makanya ada atau tidak ada kita, kita sehat atau tidak sehat, mereka tetap dapat uang senilai itu, Hmm, gitu. oke, 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 oke. Oke, Itu sudah yang mulai jiwa sama penyakit kritis. sakit kritis. Oke. Terus Ya. satu lagi Kalau yang yang asuransi kesehatan. kesehatan. Nah, Hmm, kalau asuransi kesehatan, pertama, kenapa? Pertama dia penting juga
Walaupun sekarang kan udah ada BPJS kan. Mm-mm. Minimal punya BPJS dulu deh. Pertama, orang kalau ngomong asuransi kesehatan, BPJS wajib dipunyain. Karena Mm-mm. pertama udah diwajibin sama pemerintah, kedua sakit kan sering terjadi. Yang kedua, mungkin ada yang namanya proteksi asuransi tambahan dari kantor. Kalau misalnya kerja. Mm. Mm. Nah, itu kita lihat dulu nih klausulnya. Bisa saling menggantikan atau enggak saling melengkapi enggak? Double Oke. claim gitu. Nah, kalau misalnya bisa, kita hitung-hitung dulu. Terus yang perlu kita pertimbangkan selanjutnya, memangnya Edi kalau enggak teman-teman semua mau kerja di kantor itu sampai umur berapa? Seumur hidup kah? Atau enggak mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi? Mm. Minimal kan enggak-enggaknya misalnya paling maksimal sampai usia pensiun kan. Mhm. Nah, tapi memangnya sesudah usia pensiun kita nggak bakal sakit lagi. Kan bisa aja sakit kan. Betul. Nah, makanya kita harus punya asuransi kesehatan sendiri. Nah, Mm. kita hitung berapa sih kebutuhan kesehatan kita. Dipengaruhin sama apa? Sama lifestyle terutama. Mm. Maksudnya lifestyle tuh kayak gimana? Kalau misalnya orang yang biasanya tinggal di rumah mewah, atau Mm. enggak kos yang misalnya biaya kosnya sampai 4 juta per bulan, jadi tipenya Mm. apartemen, Nah, ada dapurnya, ada ruang tamunya dan lain-lain, AC, listrik, cuci gitu kan ah, lah ya. ah, Berarti kan istilahnya dia tinggalnya di fasilitas yang baik. ah. Nah, kalau misalnya sakit, apa cukup dibayari sama BPJS yang kelasnya kelas 2 atau kelas 3 yang sekamar Mm. berdelapan. Wong biasa aja tinggal kalau kondisinya sehat harus sendiri, di kamar mandinya juga sendiri pribadi. Fasilitasnya enak, apa mau pas sakit justru bareng-bareng sama yang lain. Kan pastinya juga mau fasilitas yang sama kan. Betul, betul. Nah, kalau mau fasilitas yang sama berarti belilah asuransi yang sesuai, bisa mengcover sama kayak pas dia sehatnya juga, contohnya kayak gitu. Hmm. Jadi disesuaikan. Terus kalau misalnya dirawat, mau di lokal aja, bisa di rumah sakit RSUD cukup atau enggak harus rumah sakit swasta, atau yang kalau sakit tetap harus ke Singapura dan Malaysia misalnya. Nah, itu tergantung. Jadi asuransinya beda lagi. Oke, oke. Waktu Jadi kita disesuaikan. tinggal tinggal 5 menit 10 ya, menit, benar ya? 10, 10 10, menit. 10. Oke, 10 menit. mungkin ini kita ke IG Live itu ada pertanyaan tuh gimana tanggapannya dengan bisnis menabung investasi di asuransi. Misal itulah ya kita nggak menyebutkan merek di sini karena direkam. Ya, ya, ya. Ya. Karena sedang booming. Gimana? Oke, jadi gini, kalau misalnya sifatnya yang si ini, yang si itu, Mm-mm. dia tuh Mm-mm. termasuk jenis yang masuknya ke investasi yang unit link juga sih. Oh, berarti ada akuisisi dan kawan-kawan ya berarti ya. Ada. Cuman kan maksudnya Hmm. kan kita berbisnis, jadi dia menyatukan, aku nggak tahu dia sebagai nasabah atau apa. Jadi maksudnya dia Mm-mm. tuh menggabungkan, Mm-mm. sebentar, ini apa ya? Oh ya udah. Jadi itu dia menggabungkan antara membeli produk Mm-mm. dan menjual produk, sistem referral. Jadi kalau kita mereferkan orang buat beli lagi, nanti kita dapat kayak diskon premi gitu lah. Oh, oke, 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 Jadi oke, oke. tipenya apa ya? Ya kayak gitulah istilahnya, kayak kayak sistemnya yang tadi kalau ada referral kita dapat diskon, nanti diskon selanjutnya dapat diskon lagi, akhirnya dari diskon terus kan kita dimasukin ke investasi, kalau investasi yang untung kita dapat nilai tertentu. Ya Hmm. itu cuma bisnis modelnya doang. Cuman Hmm. kalau ngomong tipenya tipe apa, ya tipenya unit link. Cuman ada ditambahin bisnis model, sistem bisnis modelnya tuh yang penjualan langsung atau enggak Hmm. apa sebutnya agency atau kayak multi chain ya, Oke, 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 multi oke, level, oke, oke. multi level, multi Mm-mm, betul, level. betul. Oke, oke, oke. Ya sebenarnya Nah itu bisnis kan ya sebenarnya bisnis banyak yang asuransi mirip kan. juga itu multi level ya. Cuma disebutnya aja Iya iya iya. franchise gitu ya. Bener ya? Franchise itu juga multi level. Jadi kalau misalnya kita Franchise ngomongin juga multi tentang level. marketing, kalau kita ngomongin tentang marketing itu salah satu teknik penjualan, Iya, teknik betul, penjualan betul. jaringan sih namanya, sistem Ah, networking jaringan. oke, ya, oke. Yang perlu Ini, diperhatikan cuma satu sih kalau ngomong jaringan, mm, nasabahnya atau mm, customer-nya harus lebih banyak daripada penjualnya. Kalau enggak, oh, ntar jadinya ponzi. Gitu oke, aja. oke.
Oke, nanti kita akan bahas tentang marketing di hari Senin sama ahlinya. Itu Ya, adiknya Ko Rainer Raharja gitu ya. Bisnis yang luar biasa. Kalau kalian tahu Tokoin itu ownernya Rainer Raharja. Nah, ini adiknya gitu ya. Nanti akan aku ngobrol sama dia hari Senin jam 4 sore. Senin jam 4 sore ya teman-teman nonton ya. Mungkin 1 jam aja karena waktunya dia cukup padat banget gitu ya. Oke, nah terus ini sepertinya udah habis waktunya Diki. ya, masih 7 menit lagi, 6 menit, 6 menit lagi. 6 menit lah ya nggak apa-apa. Udah kita tutup aja gitu ya. Thank you Boleh, Diki boleh. waktunya ya. Tadi kita udah bahas banyak banget. Walaupun baru dasar gitu ya dari reksadana, dari apa deposito, peer to peer lending, saham, emas. Ya, kemudian tadi bagaimana cara menyusun budgeting juga kita udah bahas gitu ya. Prioritas keuangan juga gimana kita udah dibahas semua ya. Ini luar biasa sih. Termasuk juga insurance juga kita udah bahas gitu ya. Sama dana darurat tadi kita juga udah bahas. Ini pemaparan yang luar biasa walaupun memang nggak detail satu persatu gitu ya. Tapi setidaknya kita udah tahu gambarannya kalau apa investasi ke depan tuh kayak gimana dan apa aja gitu ya yang perlu siapkan ke depannya. Kira-kira begitu teman-teman. Thank you Diki waktunya gitu ya. Ya, Oke, mungkin ya, teman-teman kalau sebelum misalnya ya silakan kalau silakan. misalnya teman-teman ada yang masih punya pertanyaan atau apa, ya bisa follow aja nanti terus DM. Oke, gitu ya. Yang Atau mau titip masih ke tak ID juga bisa kan? Sip, sip. Yang masih mau tanya silakan DM ke aku atau ke Ya, kalau diki.finplan. misalnya mau tanya. Ah, ah. Ya, Ya, oke. Nah, nanti atau enggak hari juga hmm? Atau ya enggak juga gimana nanti gimana? di tanggal 3 Juni juga ada event juga sih kebetulan tentang Hmm, kayak namanya Financial Investment and Protection. hmm. Di situ Di aku mana? bawain Di online online via Zoom, online. Zoom meeting gitu. Oh, Nah, oke. Ya nanti ntar bisa DM aja info-info lah untuk detailnya. ya Gampang, gampang. info-info kalau misalnya mau tahu silakan DM aja langsung gitu ya. Nanti Ya, ya. kayak pembahasan hari ini terakhir sudah enggak terakhir. Hari ini sudah selesai gitu ya. Sampai ketemu hari Senin kita akan bahas soal marketing strategi, bagaimana bisnis strategi, gimana tentang bisnis di era New World gitu ya dengan ahlinya nanti. Oke ya. See you Ya. semuanya teman-teman. Bye bye. Thank you Diki. Thank you, thank Thank you. you, thank you. Yo yo bye 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 bye.